Bab 371. Pertempuran Tuan Muda, Bagian 6. Gedung Chenhui, Lantai 8, Situs Web Zhongdian. Manajer Zhang, menurut tabulasi, situs web Feng Yun telah melampaui angka 2,4 juta IP harian dan masih terus bertambah dengan cepat. Dahi sekretaris itu dipenuhi keringat saat dia berdiri di depan manajer, Zhang Wenyang, dan dengan hati-hati berkata, selain itu, buku-buku terbaru mereka dalam 3 hari ini telah melampaui 3.500, itu akan segera menyusul kita, manajer Zhang, bagaimana menurutmu? Situs web Feng Yun ini pasti memiliki seorang guru yang membantunya. Zhang Wenyang mengetukkan jarinya di meja tulis dan berkata perlahan, 6 taktik ini jelas ditujukan pada bagian vital, kita belum memikirkan ini sebelumnya, sepertinya musuh sangat kuat kali ini. Ya, manajer Zhang, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memikirkan cara untuk melancarkan serangan balik? Sekretaris itu berkata dengan cemas, tidak ada gunanya hanya duduk di sini dan menunggu. Mengapa kita tidak meminta saran dari pihak Tuan Muda? Apakah Tuan Muda tahu tentang ini? Zhang Wenyang bertanya. Untuk saat ini dia mungkin masih belum tahu tentang hal itu, manajer Zhang, Anda mencoba mengatakan, tanya sekretaris itu. Zhang Wenyang menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, laporkan ini terlebih dahulu, lihat apa yang dipikirkan Tuan Muda tentang hal ini dan apakah dia punya instruksi. Baiklah. Dali, ada berita baru dari Zhongdian, ada peningkatan besar dalam novel-novel yang diperbarui dari situs web Feng Yun beberapa hari ini. Tang Muxin memandang Hong Dali, yang sedang berbaring di pangkuan Lin Yanwei dan bersiap untuk tidur siang. Dia dengan cemas berkata, sekarang, jumlah novel yang diperbarui dalam 3 hari ini telah melampaui 3.000. Kami hanya memiliki sekitar 4.000 di antaranya di situs web Zhongdian kami saat ini, jika terus seperti ini, kami akan kalah. Oh, bukan masalah besar, tidak apa-apa. Hong Dali berkata dengan lesu, masalah besar apa ini, tidak masalah. Kau benar-benar. Tang Muxin tak kuasa menahan diri untuk tidak menendangnya dengan ganas. Tidak bisakah kau bersikap santai begitu? Hong Dali berkata tanpa ragu, aku tidak bisa. Tang Muxin berkata dengan marah, jika kita kalah, kita akan kehilangan 50 juta. Itu bukan jumlah yang kecil, dan kita akan kehilangan semua yang telah kita menangkan sebelumnya. Aku tahu. Hong Dali membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Suruh saja mereka melakukan apa yang mereka anggap pantas. Ah, Tang Muxin marah. Apakah kamu tidak peduli sedikit pun tentang hal itu? Situs web novel ini selama ini hanya untuk kusia-siakan, gumam Hong Dali. Mengapa aku harus peduli apakah situs ini menghasilkan uang atau tidak? Tang Muxin berkata dengan putus asa, lupakan saja, aku akan meminta mereka untuk memikirkan cara sendiri, aku benar-benar telah dikalahkan olehmu, dasar anak boros. Salah. Hong Dali mengacungkan jarinya. Itu sangat boros. Lantai 8, situs web Zhongdian. Manajer Zhang, pihak Tuan Muda berkata. Sekretaris itu menelan ludahnya dengan kasar. Tuan Muda meminta kami untuk melakukan apa yang kami anggap pantas. Zhang Wenyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya masalah ini sulit ditangani kali ini, bagaimana dengan ini? Pergi dan beritahu Departemen Keuangan untuk memperbarui kebijakan tunjangan kesejahteraan terbaru, karena pihak lain sangat bersedia mengeluarkan uang, maka, tentu saja, kita perlu mengikutinya, tingkatkan tunjangan untuk penulis dan kemudian berikan diskon untuk pembaca. Baiklah. Sekretaris itu berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, bagaimana dengan aplikasi pembaca di ponsel pintar? Tambah beberapa slot rekomendasi lagi untuk aplikasi baca di ponsel pintar. Zhang Wenyang berpikir sejenak, lalu berkata, untuk saat ini, mari kita terapkan pedoman yang lebih bijaksana, jangan pedulikan dulu apakah data pihak lain bagus atau tidak pokoknya, kalau mereka bisa terus membuang-buang uang, kita juga bisa, tapi, kita tidak boleh meniru mereka sepenuhnya, bagaimana kalau begini? Pergilah dan minta Departemen Keuangan untuk mengajukan sejumlah dana untuk lebih banyak iklan guna meningkatkan popularitas kita. Pada saat yang sama, buka forum novel daring untuk mengungkap pendapatan dari sisi aplikasi baca di ponsel pintar. Bagi para penulis, pendapatan adalah aspek yang paling praktis. Cepat pergi. Sementara situs web Zhongdian dan situs web Feng Yun tengah melancarkan pertarungan besar, di sudut yang sederhana dalam industri sastra daring, sesuatu yang tidak dihitung sebagai hal besar telah terjadi. Pada tanggal 24 Juli tahun 2014, sebuah novel fantasi yang sedang berlangsung di situs web Feng Yun, Martial Spirit, telah memperbarui 1 bab lagi. Setelah lebih dari 10 jam, novel itu berhenti diperbarui pada tanggal 25 Juli. Tepat saat para pembaca dengan cemas menunggu bab berikutnya, Martial Spirit memperbarui 1 bab. Judul babnya adalah, Mimpi Khayalan yang Tiba-tiba Terhenti, Kematian Mendadak Penulis Luo Sue. Dan isinya hanya berisi 1 kalimat, pada tanggal 25 Juli tahun 2014, penulis Luo Sue meninggal mendadak di depan komputer. Dalam obrolan grup untuk penulis situs web Feng Yun,
Penulis pertama, apakah kalian semua pernah mendengarnya? Seorang penulis di situs web kami, Luo Sue, tiba-tiba meninggal di depan komputer, sungguh tragis. Penulis 2, saya pernah mendengarnya. Siapa yang mengira orang ini akan meninggal begitu saja, sangat rapuh. Penulis 3, ngomong-ngomong, aku pernah bertemu dengan Luo Sue sebelumnya, dia orangnya baik, dulu. Hasil bukuku tidak begitu bagus dan aku meminta bantuannya untuk merekomendasikan bab yang ingin aku tulis. Dia tidak ragu-ragu dan membantuku melakukannya. Sayang sekali, dia orang yang baik. Penulis 4, berita terbaru sudah keluar. Semuanya, apakah kalian ingin tahu? Penulis 1, tentu saja, cepat katakan. Penulis 4, biaya Luo Sue adalah 100 yuan per 1000 kata, namun, dia mengetik dengan cepat, lebih dari 20.000 kata per hari. Dia sangat lelah, sungguh disayangkan. Penulis kedua, begitukah? Tetapi bayaran 100 yuan per 1000 kata tidaklah rendah, mengapa dia harus bekerja keras? Penulis 4, ngomong-ngomong, dia mendapat bayaran ini karena situs web kami, sebenarnya, dengan hasil yang dicapainya, bayarannya kurang lebih sekitar 20 yuan per 1000 kata, namun karena dia sangat berpengalaman, saat penggabungan, agar dia tetap bertahan, bosnya menawarinya harga 100 yuan per 1000 kata. Kudengar dia punya ayah yang cacat di rumah, dan ibunya tidak punya banyak penghasilan. Dia masih punya saudara perempuan yang masih sekolah, jadi dia berusaha keras menulis novel untuk mendapatkan uang. Coba pikirkan, 100 yuan per 1000 kata, 20.000 kata per hari, 1 bulan akan memberinya 60.000 yuan, itu tidak sedikit, namun itu tidak akan cukup. Dia masih harus membayar biaya pengobatan ayahnya dan mempersiapkan diri untuk menikah dan membeli rumah. Awalnya, dia berpikir untuk bekerja keras selama kurun waktu ini. Tetapi siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi? Sayang sekali, desah. Penulis 3, sungguh disayangkan, keluarganya pasti sangat terpukul. Bukan, apakah situs web tersebut telah melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Penulis 4, saat ini belum ada, saya belum yakin apa yang dapat dilakukan situs web tersebut. Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Pusat Kota Tianjin, Gedung Perkantoran Pailun, Lantai 6, Kantor Pusat Situs Web Feng Yun. Kogohon dan Shiroishi Kazuma sedang duduk di sofa di kantor pusat situs web Feng Yun, melihat dokumen di tangan mereka. Tuan Muda Gohon, Shiroishi Kazuma, setelah membaca semua dokumen, bertanya kepada Kogohon, penulis, Martial Spirit, Luo Sue, tiba-tiba meninggal, apa rencana Anda mengenai hal ini? Dia hanya seorang penulis, kalau dia sudah meninggal, ya sudahlah, gajinya tidak murah. Kogohon menyingkirkan dokumen itu dengan santai. Dia tidak punya banyak langganan, kami sebelumnya menawarinya gaji yang tinggi karena kami memperhitungkan pengalamannya. Dia bukan bagian dari Kekaisaran Jaban, jadi tidak masalah kalau dia sudah meninggal, aku tidak berencana membuang-buang uang untuknya lagi. Bidak catur yang dibuang. Shiroishi Kazuma mengangguk. Saya hanya bisa menyampaikan belasungkawa. GM Liu dari situs web Feng Yun berdiri di depan mereka berdua dengan gentar saat dia bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, bolehkah saya tahu pendapat kalian tentang masalah ini? Tangani dengan halus. Shiroishi Kazuma berkata perlahan, batalkan semua rekomendasi yang akan datang untuk buku-bukunya, aku yakin tidak lama lagi, masalah ini akan dilupakan oleh semua orang. Ingat, kita ingin mendapatkan keuntungan mulai sekarang kita sudah menginvestasikan banyak modal, kita tidak bisa terus seperti ini. Oh, oke. Tanggal 25 Juli tahun 2014, jam 9 malam. Martial Spirit, yang saat ini ada di daftar rekomendasi, diam-diam telah digantikan oleh buku lain. Tidak ada berita sama sekali tentang ini selama seluruh proses, dan tidak menarik perhatian siapapun. Tanggal 26 Juli. Seorang pembaca setia, Martial Spirit, seperti biasa, ingin membaca buku tersebut melalui slot rekomendasi. Sayangnya, ia menemukan bahwa buku yang awalnya ada di slot rekomendasi telah digantikan oleh buku lain. Pembaca ini mencarinya cukup lama, dan setelah memastikan bahwa buku tersebut tidak dapat ditemukan, ia hanya dapat pergi ke rak buku untuk membacanya. Tidak semua pembaca akan memperbarui buku mereka di rak buku. Rupanya, pembaca ini adalah salah satunya. Kemudian, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia juga tidak bisa menemukan Martial Spirit di rak buku. Dalam obrolan grup pembaca, adakah yang tahu apa yang terjadi dengan Martial Spirit? Mengapa buku itu menghilang dari slot rekomendasi dan bahkan tidak dapat ditemukan di rak buku? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Pembaca pertama, semangat bela diri, penulisnya sudah meninggal. Sayang sekali, kudengar dia meninggal tiba-tiba di depan keyboard karena terlalu lelah. Pembaca kedua, ya, sayang sekali, saya masih berencana untuk berlangganan bukunya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi sekarang saya bahkan tidak dapat menemukannya. Pembaca, apa yang dilakukan situs web tersebut, tidak ada tindakan apapun terhadap hal itu. Pembaca 3, mereka seharusnya menganggap remeh masalah ini, mungkin, tidak lama kemudian, semua orang akan benar-benar melupakannya, tidak banyak orang yang membacanya sejak awal, hanya saja perilaku mereka sangat dingin.
Dalam obrolan grup penulis. Penulis 1, apakah kalian sudah menemukan, Martial Spirit, sudah hilang, tidak dapat ditemukan lagi. Penulis 2, aku tidak akan menyadarinya jika kamu tidak mengatakannya, itu benar-benar hilang. Penulis 3, cara mereka menangani masalah ini tidak baik. Situs web Zhongdian. Manajer Zhang, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, ada seorang penulis dengan nama pena, Luo Sui, di situs web Feng Yun yang tiba-tiba meninggal dunia, apakah kita perlu melakukan sesuatu tentang hal itu? Sekretaris itu bertanya kepada Zhang Wenyang. Penulisnya tiba-tiba meninggal. Zhang Wenyang menyentuh dagunya. Ini sungguh tragis, pergi dan tanyakan pada Tuan Muda tentang hal itu, dia pasti punya beberapa ide, Tuan Muda kita sangat baik, saya yakin dia akan melakukan sesuatu tentang hal itu, jangan campur tangan dalam hal ini. Gedung Chenhui, lantai 9, Chaiwei Entertainment. Oh, maksudmu seorang penulis meninggal dunia secara tiba-tiba, ini sungguh menyedihkan. Hong Dali menyentuh dagunya. Bisakah kau menghubungi keluarga penulis ini? Sekretaris itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya situs web Feng Yun yang memiliki detail kontaknya, kami tidak dapat menghubungi mereka saat ini. Begitukah? Hong Dali berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponsel pintarnya. Aku akan bertanya. Tak lama kemudian, panggilan itu berhasil tersambung. Hong Dali bertanya, Tuan Muda Gohon, halo, hehe, saya ingin bertanya apakah Anda punya nomor kontak Luo Sui itu? Oh, Tuan Muda Dali, apakah Anda punya ide tentang itu? Ko Gohon terkekeh. Saya punya detail kontaknya. Bagus, bagaimana kalau begini, aku akan membeli semua hak cipta bukunya, sebutkan harganya. Kata Hong Dali. Tuan Muda Dali ingin membeli hak cipta bukunya. Ko Gohon sangat gembira. Hong Dali yang boros ini datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah uang darinya. Karena itu, dia langsung meminta harga yang sangat tinggi. 1 juta. Sayangnya, Hong Dali langsung setuju tanpa berpikir panjang. Oke. Bab 372. Pertempuran Tuan Muda, bagian 7. Anak boros ini benar-benar setuju, Martial Spirit, selama ini mengalami kerugian. Dan sekarang bisa dijual seharga 1 juta, hahaha. Ini sungguh lucu. Suasana hati Ko Gohon tetap gembira seperti biasa, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu uang Tuan Muda Dali, haha. Tidak masalah. Hong Dali sama sekali tidak merasa malu atas pemborosannya. Kalau begitu, kita bisa melakukan prosedurnya hari ini. Setelah menutup telepon, Tang Muxin berseru, Dali, itu 1 juta, 1 juta, kamu bisa langsung memberikan uang ini kepada keluarga penulis, mengapa kamu harus memberikannya kepada bajingan menyebalkan Ko Gohon? Aku tahu. Hong Dali mengangkat bahu. Masalahnya adalah kita tidak tahu detail kontak penulisnya, lalu, apa pilihanku? Hong Dali menoleh dan menatap Ling Xiaoyi. Berikan keluarga penulis 2 juta lagi, baiklah, saudari Xiaoyi. Buat pengaturan di pihak keluarga Luo Sui, juga, beritahu situs web Zhongdian untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Baiklah, Tuan Muda. Ling Xiaoyi mengangguk. Baiklah. Tang Muxin berpikir sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, meskipun kamu menyia-nyiakan waktu ini, itu adalah cara yang baik untuk menyia-nyiakannya. Dalam obrolan grup untuk penulis situs web Feng Yun. Penulis pertama, apakah Martial Spirit telah diblokir sepenuhnya? Saya tidak dapat menemukannya, tidak peduli bagaimana saya mencarinya, dan saya masih berpikir untuk mendukungnya, desah. Penulis kedua, ya, mereka yang di atas pasti berencana untuk meredakan masalah ini secepatnya. Jika terus seperti ini, dalam beberapa hari, masalah ini akan mereda begitu saja. Seorang penulis lama telah meninggal, tetapi tidak ada sepatah kata pun dari mereka, sungguh tidak berperasaan. Penulis 3, berita besar, sesuatu yang besar telah terjadi, Martial Spirit, tidak dapat ditemukan di sisi Feng Yun. Kan, situs web Zhongdian sebenarnya telah menerbitkan buku ini dan secara resmi merilis pemberitahuan tentangnya, ini benar-benar berita besar, semuanya, cepat pergi dan lihat. Penulis 2, benarkah, aku akan segera pergi melihatnya. Di situs web Zhongdian, di situs web resmi. Spanduk besar digantung di posisi tengah halaman web utama. Judulnya adalah, melanjutkan keinginan Luo Sui yang belum terpenuhi, secara resmi mencari penulis untuk terus menulis, Martial Spirit. Setelah mengklik postingan tersebut, konten di dalamnya membuat mata semua penulis berbinar. Pengumuman resmi situs web Zhongdian. Penulis, Martial Spirit, Luo Sui, sayangnya telah meninggal dunia, oleh karena itu, situs web Zhongdian, untuk melakukan yang terbaik guna membantu keluarga Luo Sui, telah menginvestasikan 1 juta untuk membeli detail kontak dan semua hak cipta penulis, Martial Spirit. Sekarang,
situs web Zongdian secara resmi mengumumkan bahwa Martial Spirit sudah menjadi milik situs web Zongdian. Sekarang, kami sedang mencari penulis yang bersedia untuk terus menulis Martial Spirit hingga selesai. Pada saat yang sama, situs web Zongdian berjanji bahwa semua pendapatan Martial Spirit selanjutnya, setelah dikurangi pajak, semuanya akan menjadi milik keluarga Luo Xue. Itulah isi lengkap deklarasi situs web Zongdian. Tidak disebutkan sepatah kata pun tentang apa yang dilakukan Hong Dali. Sejak berita ini dirilis oleh situs web Zongdian, banyak sekali orang yang mulai memberikan penghargaan dan dukungan kepada Martial Spirit yang telah dipindahkan ke situs web Zongdian. Dan setelah pengumuman ini dirilis oleh situs web Zongdian, seorang penulis tingkat Dewa Agung bernama Tian Yuanlong dari situs web Feng Yun memposting yang berikut. Lawan situs web Zongdian yang menciptakan sensasi dengan memanfaatkan insiden Luo Xue. Konten utama. Luo Xue telah meninggal dunia, ini benar-benar hal yang sangat menyedihkan, namun, saya tidak menyangka bahwa situs web Zongdian akan menggunakan masalah ini untuk menciptakan sensasi. Saya benar-benar tidak bisa tidak membenci ini, dan yang disebut 1 juta membeli kesempatan untuk menciptakan sensasi. Ini benar-benar murah, membuat orang-orang memandang rendah mereka, seperti yang diharapkan. Mereka adalah pengusaha, sangat pandai meraih peluang. Mengapa mereka ingin membeli hak cipta, Martial Spirit? Bukankah karena mereka menyadari peluang untuk menciptakan sensasi kali ini? 1 juta bukanlah angka yang kecil. Karena tidak ada keuntungan dalam hal menciptakan sensasi, ini benar-benar tidak tertahankan untuk disaksikan lebih jauh. Begitu postingan ini keluar, internet langsung menjadi kacau. Di berbagai grup obrolan penulis. Penulis pertama, sialan, situs web Zongdian sama sekali tidak punya dasar. Orangnya sudah meninggal, tapi mereka masih saja membuat sensasi. Penulis 2, sialan kau, bisakah kau berpikir dulu sebelum memarahi orang? Apa perlu bagi Zongdian untuk menggunakan masalah ini untuk membuat kehebohan? Kau tidak punya otak tapi masih berani keluar dan mengungkapnya. Penulis 3, kali ini, pihak Zongdian tidak melakukannya dengan baik. Sebelumnya, saya masih berpikir bahwa Hong Dali adalah orang yang cukup baik. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kecewa. Penulis 4, apa-apaan, kamu ini idiot, tuan muda orang seperti itu. Bisakah kamu menggunakan otakmu sebelum berbicara? Di forum novel online. Lawan, situs web Zongdian tidak tahu malu, menggunakan orang yang sudah meninggal untuk menciptakan sensasi. Enyahlah, orang-orang dari Feng Yun, apakah tuan muda orang seperti itu, apakah kalian semua tidak punya otak? Pergi bekerja plus menulis novel plus belajar menggambar plus bermain kos plus membuat alat peraga plus menonton anime plus bermalas-malasan di tempat tidur dan tidur, aku masih hidup. Mengenai Luo Xue, para penulis, apakah kalian berani bersimpati? Gedung Chen Hui. Hong Dali berbaring di pangkuan Lin Yanwei dan bertanya pada Ling Xiaoyi, saudari Xiaoyi, bagaimana keadaan di pihak Luo Xue? Mereka kurang lebih sudah selesai, kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Luo Xue, selain itu, kami berencana untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli rumah baru bagi anggota keluarganya, agar mereka memiliki tempat tinggal di masa pensiun mereka. Ling Xiaoyi berkata perlahan, tetapi Luo Xue memiliki seorang adik perempuan, tuan muda, apakah Anda punya rencana untuk itu? Adik perempuan. Hong Dali berpikir sejenak. Kirim dia ke kampus Nyuulan siang, lingkungan di sana lebih baik. Oh benar, apartemen seharusnya sudah dibangun, kan, atur agar keluarganya tinggal di apartemen di sana, beri mereka apartemen yang lebih besar, dengan toko-toko di sekitar area itu. Ngomong-ngomong, aku tidak berencana untuk mengambil uang dari sana. Baiklah. Ling Xiaoyi mengangguk. Tidak ada masalah lagi, hanya saja kali ini, banyak orang yang memarahi kita dan mengatakan bahwa kita menggunakan insiden ini untuk membuat kehebohan. Tuan muda, apakah Anda ingin menanggapi ini? Mendengar perkataan Ling Xiaoyi, Tang Muxin berkata dengan marah, kelompok orang ini, mereka tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Bahkan Lin Yanwei, yang kepribadiannya tenang dan kalem, mengangguk. Ya, desah, mereka tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Aku tidak akan menjawab. Hong Dali berkata dengan nada datar, jika aku menjawab, itu akan benar-benar menciptakan sensasi. Mereka boleh mengatakan apapun yang mereka mau, kita hanya perlu melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oh ya, ku dengar ayah Luo Xue cacat. Ya, tuan muda. Ling Xiaoyi berkata, kecelakaan mobil menyebabkan kedua kakinya patah dari lutut ke bawah. Kalau tidak, Luo Xue tidak perlu kelelahan sampai sejauh ini. Hong Dali mengangguk. Setelah kita mengembangkan endoskeleton kita, berikan dia 1 set. Dalam obrolan grup untuk penulis situs web Feng Yun. Penulis pertama, mereka sebenarnya menjual hak cipta saat ini, tak perlu dikatakan lagi, saya tidak akan menulis buku lagi, saya ingin kembali ke Zongdian. Penulis kedua, aku juga akan kembali, pihak Feng Yun sebenarnya sudah menjual semua hak cipta, mereka sangat ceroboh dalam hal itu. Tian Yuanlong, apa-apaan, Feng Yun memberimu harga setinggi itu tapi kamu malah ingin menjadi pengkhianat.
Penulis 1, persetan denganmu. Ini membuktikan bahwa aku masih punya hati nurani, tidak sepertimu. Tian Yuanlong, sialan, seorang pengkhianat bertingkah sok hebat di sini, kau bahkan belum tahu dengan jelas siapa yang memberimu uang dan membiayai hidupmu. Kalau kau ingin pergi, pergilah cepat, jangan ganggu suasana hati kami. Aku baik-baik saja dengan buku baruku yang telah diterbitkan 1,7 juta kata dalam waktu setengah tahun, aku bisa bermain-main setiap hari. Penulis 2, sialan kau bahkan mengorbankan hati nuranimu demi uang, ya kan? Penulis 2 dikeluarkan dari grup obrolan penulis Feng Yun. Penulis 1, apa-apaan, kamu masih saja mengusir orang, aku tantang kamu untuk mengusirku juga. Penulis 1 dikeluarkan dari grup obrolan penulis Feng Yun. Tian Yuanlong, jangan salahkan aku karena bersikap jujur, ini adalah grup untuk para penulis Feng Yun, dan grup ini melarang segala diskusi tentang situs web Zhongdian, jika ada diskusi lagi, kamu akan dikeluarkan dari grup tanpa ragu-ragu. Tepat ketika terjadi kekacauan di internet, Martial Spirit telah mengalami perubahan besar. Pertama, 5 dewa tertinggi Zhongdian yang masing-masing memberikan 1 juta koin Zhongdian sebagai tip, dan kemudian, tak lama kemudian, jumlah orang yang memberi tip pada Martial Spirit mencapai puncak baru sekali lagi. Awalnya, hanya sekitar 1.000 pembaca dan penulis yang memberi tip pada Martial Spirit. Namun, tak lama kemudian, jumlahnya mulai meningkat pesat, dan saat malam tiba, jumlah orang yang memberi tip telah melampaui 10.000. Dan jumlahnya terus bertambah. Gedung kantor pusat situs web Feng Yun. Tuan Muda, saat ini, sudah ada sekitar 100 penulis yang berencana untuk kembali ke situs web Zhongdian. Mereka semua adalah penulis yang telah kami bayar mahal untuk bab-bab mereka ketika kami baru saja memulai situs web ini. GM Liu dari situs web Feng Yun berdiri di depan Kogohon dan Shiroishi Kazuma dan melapor. Banyak sekali yang sudah pergi. Kogohon mondar-mandir di ruangan itu. Apakah ada pergerakan di grup obrolan penulis sekarang? Saat ini, tidak banyak yang terjadi, jawab GM Liu. Sekarang, keadaan sudah tenang di pihak penulis, berdasarkan ide Anda. Kami telah menyalahkan situs web Zhongdian atas masalah ini dengan memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan sensasi. Sekitar lebih dari separuh penulis dalam obrolan grup penulis telah menyatakan dukungan mereka, dan reaksi terhadap hal itu tidak terlalu besar, terutama seorang penulis bernama Tian Yuanlong. Dia sangat mendukung kami. Bagus sekali. Kogohon memutuskan dengan tegas. Tingkatkan rekomendasi untuk semua penulis yang telah mendukung kita kali ini, promosikan Tian Yuanlong itu dengan sekuat tenaga. Bagi mereka yang telah pergi, singkirkan semua buku mereka dan buat mereka menghilang sepenuhnya. Tuan Muda, apakah kita tidak menyimpan salah satu dari mereka? GM Liu berkata dengan hati-hati, kualitas buku-buku mereka tidak buruk, jika mereka meninggalkannya begitu saja, sungguh disayangkan. Kogohon tidak ingin menjawab, tetapi malah bertanya, oh benar, kira-kira berapa jumlah penulis yang tersisa, bagaimana dampaknya terhadap buku-buku yang diperbarui? Menurut perhitungan, kami telah kehilangan sekitar 400 buku atau lebih, jawab GM Liu. 400 buku, itu tidak sedikit. Kogohon dengan cemas berjingkrak-jingkrak di sekitar ruangan dan kemudian dengan kesal melambaikan tangannya. Keluarlah dulu, aku akan memikirkannya lagi. Ya, GM Liu langsung keluar. Setelah dia pergi, Kogohon langsung mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon, lalu dengan cemas berkata, Paman Kazuma, cukup banyak penulis yang pergi karena insiden kali ini. Kita telah kehilangan sekitar 400 buku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kau bisa melakukan hal-hal besar jika kau begitu bingung? Shiroishi Kazuma berkata dengan suara rendah, lebih baik mereka pergi saja, jangan pertahankan satu pun dari mereka. Kogohon terkejut. Kenapa, itu lebih dari 400 penulis, lebih dari 100 penulis elit, tidak apa-apa jika mereka yang tidak memiliki kontrak pergi, tetapi tidak mudah bagi kami untuk merekrut mereka yang memiliki biaya tetap. Tujuannya adalah membiarkan mereka pergi sendiri. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, begitu mereka pergi, pengeluaran kita akan berkurang drastis, minta juga editor untuk meminta penulis tidak resmi untuk segera menyelesaikan buku mereka, manfaatkan kesempatan ini untuk langsung menyingkirkan mereka semua. Bab 373. Pertempuran Tuan Muda, bagian 8. Ini. Setelah mendengar perkataan Shiroishi Kazuma, Kogohon berkata dengan cemas, setelah kelompok penulis ini pergi, pengeluaran kita memang akan sangat berkurang, namun, volume pembaruan buku dalam waktu 3 hari pasti akan berkurang, dan jika kita kalah, terlebih lagi, ini akan memungkinkan Hongdali untuk mendapatkan dukungan publik, aku khawatir saat itu. Dunia bisnis bagaikan medan perang, rasa belas kasihan adalah hal yang sangat tidak perlu. Suara Shiroishi Kazuma terdengar sangat tenang.
Begitu penulis-penulis bayaran tinggi ini pergi, hal itu pasti akan membebaskan banyak slot rekomendasi. Inilah saatnya bagi para penulis yang menerima dividen untuk naik pangkat. Jika situs web ingin menghasilkan uang, situs web tersebut membutuhkan para penulis ini agar memiliki potensi untuk melakukannya. Biaya tetap terlalu tinggi. Hal itu tidak menguntungkan bagi pengembangan situs web di masa mendatang. Aku tahu tentang semua ini, tapi... Kogohon bertanya, tapi bagaimana dengan taruhan kita dengan Hong Dali? Begitu penulis-penulis ini pergi, mereka pasti akan pergi ke situs web Zongdian. Bukankah ini sama saja dengan meningkatkan kekuatan Hong Dali? Itu mudah. Shiroishi Kazuma berkata, 2 hari kemudian, adakan kontes menulis, lakukan berdasarkan kategori yang berbeda, dan janjikan mereka yang memiliki hasil luar biasa akan bisa mendapatkan rekomendasi dari situs web kami melalui semua saluran. Para penulis pasti akan berpartisipasi aktif dengan begitu banyak manfaat, dan kami juga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Paman Kazuma, kau benar-benar hebat. Kogohon mendengarkan dengan mata terbelalak. Kalau begitu, pihak Hong Dali akan mengambil alih para penulis yang kembali, tetapi karena mereka telah meninggalkannya dan kemudian kembali lagi, pasti akan ada perasaan tidak enak, dan kita bisa, di sisi lain, membuang beban besar itu, dan ditambah dengan kontes menulis ini, setelah kita memenangkan putaran taruhan ini, saat itu, situs web kita dapat sepenuhnya bangkit. Tuan Muda Gohon, Anda akhirnya mengerti kali ini. Shiroishi Kazuma tersenyum tipis dan berkata, penulis, Martial Spirit, telah meninggal, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan mengenali kesempatan bagus seperti itu untuk menciptakan sensasi, bahkan jika dia melakukan apapun di pihaknya, memangnya kenapa, hanya beberapa ratus penulis, itu bukan masalah besar, baiklah, jika tidak ada lagi, saya akan menutup telepon, saat ini saya sedang menegosiasikan masalah tentang sisi permainan daring. Baiklah, Paman Kazuma, sibukkan dirimu. Setelah menutup telepon, Kogohon bersandar di sofa dengan puas dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, hahaha, kali ini, Hong Dali benar-benar menderita kerugian ganda, dengan bersemangat memberi saya 1 juta untuk membeli hak cipta, tetapi dia harus mengambil alih begitu banyak penulis yang telah dibayar dengan biaya tetap, kali ini, itu pasti akan menyusahkan mereka, tetapi saya dapat menendang tumor kanker dari metode pemutusan hubungan kerja ini dan mengembangkan siklus yang baik untuk situs web saya. Setelah Paman Kazuma memulai bisnis game online, saya yakin pihak ayah saya pasti akan puas kali ini, hahaha. Dalam obrolan grup untuk penulis situs web Feng Yun. Tian Yuanlong, biar ku beritahu sesuatu, situs web Feng Yun akan mengadakan kontes menulis. Ini kontes besar dengan ke-6 kategori. Selama kamu terpilih, semua saluran akan merekomendasikanmu dan situs web akan mempromosikanmu di masa mendatang, dan sangat mungkin kamu akan menjadi dewa tertinggi berikutnya. Penulis 1, benarkah, saya akan pergi dan melihatnya, saya harus ikut serta dalam kontes ini, kesempatan ini tidak mudah didapat. Tian Yuanlong, tentu saja itu nyata. Ikutlah dalam kontes, anak muda. 2 hari kemudian. Tuan Muda, Ketua, saat ini, pengaruh kontes menulis cukup bagus. GM Liu berseri-seri saat melaporkan, meskipun sebelumnya banyak penulis yang mengundurkan diri karena masalah Luo Sue, saat kontes menulis diumumkan kali ini, jumlah buku baru langsung meningkat pesat. Saat ini, jumlah buku yang diperbarui dalam 3 hari telah menembus angka 5.500, dan itu sudah 500 buku lebih banyak dari situs web Zongdian, dan masih meningkat pesat. Selain itu, kami telah mulai mempromosikan aplikasi Feng Yun kami. Saat ini, jumlah instalasi telah menembus angka 5 juta. Hahaha, bagus-bagus. Kogohon tertawa terbahak-bahak. Paman Kazuma memang hebat, kali ini, kita pasti menang, apapun yang dilakukan Hong Dali, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Semua orang mengejar keuntungan. Shiroishi Kazuma menyesap tehnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, selama kita memberi mereka cukup banyak keuntungan, tentu saja semuanya akan menjadi mudah. Kali ini, setelah menang, kita akan terus maju dengan mantap, dan setelah aplikasi Feng Yun kita berkembang dalam skala besar, prospek situs web novel daring ini akan bagus. Ya, itu pasti. Kogohon mengambil 2 gelas anggur dan anggur Malbec Premium lalu menuangkan segelas untuk mereka berdua. Ia tersenyum dan berkata, ini, Paman Kazuma, bersulang. Bersulang. Pusat Kota Tianjing, Gedung Kantor Pusat Sangle. CEO Hong, laporan keuangan mengenai aplikasi pembaca ponsel pintar telah dihitung. CEO Hong, CEO Liu, dan CEO Mu, silakan baca dengan saksama. Sekretaris itu menyerahkan 3 salinan laporan setebal hampir 20 halaman kepada Hong Weiguo, Liu Yihui, dan Mu Tai. Kemudian, dia berdiri di tempat yang sama dan menunggu instruksi Hong Weiguo. Hong Weiguo mengangguk dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi dulu. Ya. Xiao Liu langsung keluar. Ketiganya mengambil laporan keuangan, dan Hong Weiguo mulai membaca dengan saksama. Saat ini, setelah peluncuran aplikasi baca ponsel pintar,
aplikasi ini telah menarik minat semua pembaca. Aplikasi baca ini nyaman dan sangat mudah serta cepat untuk mencari buku. Selain itu, aplikasi ini tidak terlalu menyakitkan mata. Dengan demikian, jumlah instalasi kini meningkat sangat pesat. Sejak peluncuran hingga sekarang, jumlah total instalasi telah melampaui 30 juta, dan masih terus meningkat. Berbagai pengecar ponsel pintar besar bahkan telah mulai mengajukan permohonan agar aplikasi baca ponsel pintar kami menjadi aplikasi default di ponsel pintar baru. Setelah dihitung-hitung, saat ini, jumlah pengeluaran yang dihasilkan oleh aplikasi pembaca ponsel pintar beberapa hari ini telah mencapai 6.255.647 yuan, dan masih terus bertambah dengan cepat. Setelah dikurangi berbagai biaya, saya yakin laba tahun ini saja dapat mencapai 1,5 miliar atau lebih. 1,5 miliar, lumayan. Melihat laporan keuangan di tangannya, Hong Wei Guo memuji, anak baik, ini bukan angka yang kecil. Mu Tai juga sangat puas dengan laporan ini. Ini hanyalah angka awal, kuncinya terletak pada investasi yang kecil, tetapi hasilnya sangat tinggi. Kami hanya menghabiskan beberapa juta yuan untuk biaya pemrograman dan iklan internet, yang jumlahnya kurang dari 30 juta. Sejujurnya, saya benar-benar tidak menyangka hasilnya akan begitu bagus. Investasi yang hanya 40 juta berubah menjadi laba tahunan sebesar 1,5 miliar. Mungkin tidak ada yang percaya dengan rasio ini. Prospeknya besar, tetapi ada banyak masalah juga. Liu Yihui yang gelisah mengusap dahinya. Semakin besar kuenya, semakin banyak orang yang menginginkannya. Baru-baru ini, situs web Feng Yun itu menjadi sangat populer. Ini pertanda bahwa mereka berencana untuk merebut kue itu dari kita. Selain itu, trik yang mereka gunakan benar-benar sempurna. Ya, menurut laporan intelijen, itu dilakukan oleh konsultan utama Toyota Conglomerate, Shiroishi Kazuma. Hong Wei Guo berkata dengan suara berat, dan kali ini, Kogohon bertaruh 50 juta dengan daliku. Meskipun itu bukan uang yang banyak, masalahnya adalah jika kita harus membagi sepotong kue sebesar itu dan memberikan setengahnya kepada orang Jepang, bagaimana kita bisa menerimanya begitu saja? Benar. Mu Tai berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Shiroishi Kazuma ini benar-benar brilian. Dia memanfaatkan peluang di setiap langkah yang diambilnya, dan sekarang semua celah telah diisi olehnya. Aku tidak yakin bisa menembus situasi ini sekarang. Aku juga. Liu Yihui setuju. Dengan levelnya, begitu dia memimpin, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Patua Hong, kali ini, mari kita akui saja kekalahan jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, karena Shiroishi Kazuma yang bergerak kali ini, tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika Dali kalah. Hong Wei Guo mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat, mari kita berusaha lebih keras. Meskipun Dali selama ini tidak peduli dengan menang atau kalah, kita tidak bisa tinggal diam apapun yang terjadi. Itu benar, Liu Yihui dan Mu Tai tentu saja mengerti apa yang dirasakan Hong Wei Guo. Mengingat perseteruan selama puluhan tahun antara keluarga Hong dan konglomerat Toyota, jika mereka kalah kali ini, mereka tentu tidak akan tinggal diam. Sampai saat terakhir, dia pasti tidak akan mengakui kekalahan. Oh benar. Tiba-tiba, mata Mu Tai berbinar. Kita tidak bisa memikirkan apapun, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Mengapa kita tidak bertanya pada Jianyai? Orang ini cukup jahat, dia mungkin punya beberapa ide. Baiklah, aku akan bertanya padanya. Tak lama kemudian, setelah laptopnya disiapkan, wajah keriput Hong Tu muncul dan dia bertanya, Wei Guo, ada apa? Taruhan Dali dengan Kogohon sudah mendekati akhir, tetapi kami tidak dapat memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Hong Wei Guo berkata dengan putus asa, konsultan utama Toyota Conglomerate, Shiroishi Kazuma, membantu Kogohon dalam kegelapan. Serangkaian triknya beberapa hari ini telah mengejutkan kami. Aku pernah mendengarnya. Hong Tu juga tidak punya ide bagus. Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri. Orang tua ini bertindak sebagai penasihat konglomerat Toyota saat itu, dan mereka menyerang musuh satu demi satu sampai mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Sulit. Ya, oh benar, ayah, di mana Jianyai? Hong Wei Guo berkata dengan cemas, mengapa kita tidak bertanya kepada Jianyai apakah dia punya ide bagus? Hong Tu mengangguk dan berkata, tentu, aku akan menyuruhnya datang sekarang juga. Tak lama kemudian, wajah Hong Jianyai menunjukkan ekspresi kesal. Ayo, Wei Guo, kenapa kau berpikir untuk meneleponku? Apa ada yang bagus? Kau tahu tentang taruhan antara Dali dan Kogohon, kan? Hong Wei Guo berkata dengan cemas, apakah kau punya ide bagus untuk membantu Dali? Uang adalah masalah kecil, tetapi aku tidak akan mampu mengakui kekalahan apapun yang terjadi. Kali ini kau membicarakan tentang taruhan mengenai situs web novel. Setelah mendengar Hong Wei Guo menyebutkan masalah ini, Hong Jianyai hanya bisa mengungkapkan penyesalannya. Beberapa hari ini, aku juga memikirkan masalah ini, pihak lain sangat brilian dengan maju selangkah demi selangkah seperti ini.
tidak mudah untuk ditangani, namun di sisi lain, Dali mampu memaksa Shiroishi Kazuma untuk menyerang secara pribadi. Dia praktis sudah menang, tidak masalah apa yang terjadi pada akhirnya. Tetapi kuncinya adalah aku juga tidak punya ide bagus. Shiroishi Kazuma ini selalu melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, tanpa celah apapun. Kalau begitu, bisakah kita mengaku kalah? Hong Weiguo tersenyum pahit. Tidak, masih terlalu dini untuk mengakui kekalahan. Hong Jianye tiba-tiba terkekeh dan berkata, kenapa kalian tidak bertanya pada Dali, meskipun orang ini selalu riang, dia punya banyak ide. Hah? Hong Weiguo bertanya dengan kaget, anak ini tidak memiliki konsep apapun tentang menang atau kalah, apa gunanya bertanya padanya? Konsep dan ide adalah dua hal yang berbeda. Hong Jianye mengernyitkan bibirnya. Bahkan jika dia tidak mau, bukankah tidak apa-apa asalkan kamu memaksanya untuk memberikan ide, bagaimanapun, kamu adalah ayahnya, dia harus menghormatimu, kan? Benar, kenapa aku lupa? Hong Weiguo membanting meja dengan keras dan berteriak keras, Xiao Liu, pergilah ke gedung Chen Hui sekarang juga dan panggil si bajingan Dali ke sini. Ya, CEO Hong. Bab 374. Pertempuran Tuan Muda, bagian 9. Gedung Chen Hui, di laboratorium kekuatan foton di lantai 4. Dasar bajingan besar Dali. Tang Muxin cemberut dan duduk di kursi dengan marah. Sambil membelai Little Meo di lengannya, dia berkata dengan putus asa, sekarang hanya tersisa 5 hari dari batas waktu, dia malah tetap tinggal di sini setiap hari dan mengembangkan apa yang disebut Crazy Racing Card Reader. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di hatinya, mengapa dia begitu riang hingga tidak peduli dengan apapun. Lin Yanwei, yang menemaninya di samping, juga menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda benar-benar tidak peduli dengan segalanya, dia hanya ingin bersenang-senang, namun, justru karena kepribadiannya itulah Anda menyukainya, bukan? Siapa yang suka dia? Tang Muxin menoleh dan berkata dengan nada meremehkan, aku tidak suka tipe orang yang tidak tahu apa-apa seperti ini. Saat dia berbicara sampai di titik ini, tiba-tiba, sekretaris Hong Weiguo, Xiao Liu, bergegas masuk ke laboratorium. Begitu melihat Tang Muxin, dia gembira dan dengan cemas berkata, Nona Muxin, di mana Tuan Muda Dali? Kau sedang membicarakan tentang orang bodoh itu. Wajah Tang Muxin penuh dengan ketidaksenangan saat dia menunjuk ke laboratorium besi. Dia ada di dalam untuk mengembangkan sesuatu, beberapa hari ini, dia tinggal di sana, itu benar-benar membuat orang cemas setengah mati. Tuan Muda Dali. Mendengar Hong Dali datang, Xiao Liu berteriak keras, Tuan Muda Dali, apakah Anda datang? CEO Hong sedang mencari Anda. Ada apa sekarang? Suara Hong Dali agak kesal. Kenapa dia selalu mencariku, apa kita masih bisa bermain dengan bahagia? Keringat dingin menetes di dahi Xiao Liu, saat dia berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Dali, CEO Hong sedang mencari Anda, mobil sudah diparkir di bawah, silakan ikuti saya. Kita sekarang berada di momen kritis penelitianku. Hong Dali menjadi sangat marah. Tidak bisakah kau menunggu sebentar? Ini benar-benar masalah yang mendesak kali ini. Xiao Liu sangat berhati-hati. Tuan Muda Dali, silakan ikuti saya dengan cepat, ini benar-benar mendesak. Baiklah, baiklah. Hong Dali tampak sangat tidak senang saat keluar dengan pakaiannya yang penuh noda minyak. Biar ku jelaskan, pihakku sedang dalam keadaan mendesak sekarang, ini bisa dikirim untuk produksi setelah melewati satu tahap lagi, serius. Xiao Liu basah oleh keringat. Sungguh sangat sulit untuk mengundang Tuan Muda Dali ini. Setelah melihat Hong Dali akhirnya keluar, semua orang langsung bangkit dan mengikutinya ke gedung Sangle. Ayah mencariku, masalah apa yang begitu mendesak? Hong Dali, mengabaikan noda minyak di sekujur tubuhnya, langsung duduk di sofa. Orang ini juga mengambil sebotol jus buah dan mulai meminumnya. Saat dia meminumnya, wajahnya penuh dengan kesedihan. Aku hampir menghabiskannya di sampingku. Melihat perilaku Hong Dali, Mo Tai dan Liu Yihui tidak dapat menahan tawa. Bajingan kecil, mengapa kau bicara omong kosong begitu banyak saat aku mencarimu? Hong Weiguo berkata dengan putus asa, ini semua karena taruhanmu dengan Kogohon. Hanya karena ini. Mata Hong Dali membelalak lebar. Aku masih bertanya-tanya masalah besar macam apa ini, kau memanggilku dengan tergesa-gesa hanya karena ini, aku bisa membicarakannya di rumah saja. Hong Weiguo menjadi sangat marah. Bajingan kecil, tahukah kau orang macam apa yang telah kau provokasi kali ini? Orang siapa? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, bukankah itu Kogohon? Kogohon hanyalah tuan muda yang tidak berguna. Hong Weiguo mengamuk. Konsultan utama konglomerat Toyoda, Shiroishi Kazuma, telah datang sendiri ke negara surgawi kita, dialah yang membantu Kogohon dalam kegelapan, kau hampir kalah taruhan dengannya kali ini, dan kau sama sekali tidak cemas. Hanya karena ini. Hong Dali bergumam, ini masalah kecil. Ini masalah kecil. Hong Weiguo hampir meledak karena marah. Kami,
Orang-orang tua, sangat terganggu dengan taruhanmu sampai-sampai rambut kami akan segera memutih. Tetapi kamu begitu tenang tentang hal itu, setidaknya kamu harus menganggapnya serius, oke? Mutai dan Liu Yihui mendesah serempak. Hong Dali ini benar-benar kacau. Tang Muxin menyeringai saat mendengarkan. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Tapi Crazy Racing Card Readerku. Hong Dali sangat frustrasi. Tinggal tahap terakhir saja, dan setelah selesai, bisa dikirim untuk produksi. Ayah, kenapa aku tidak kembali dulu? Pikirkanlah sebuah ide sebelum kau pergi. Hong Weiguo memiliki keinginan kuat untuk menamparnya dengan ganas. Untungnya, ia mengendalikan diri dan tidak menuruti keinginannya. Kau tidak bisa mengharapkan kami, orang-orang tua, untuk berpikir sampai rambut kami memutih. Kan, itu Kogohon, musuh terbesar keluarga Hong, kita bisa kalah dari siapapun kecuali dia. Itu benar. Hong Dali menggaruk kepalanya dan bertanya, tapi bagaimana sebenarnya keadaan di sana sekarang, aku tidak begitu yakin. Dasar bocah nakal. Hong Weiguo berkata dengan marah, tidak bisakah kau bersikap bodoh seperti itu, bagaimanapun juga, ini adalah taruhan, bukankah kau sama sekali tidak peduli tentang hal itu? Benar juga. Hong Dali berpikir sejenak. Aku sibuk meningkatkan proyeksi holografik dan membuat card reader Crazy Racing, bagaimana mungkin aku punya waktu untuk mengurusi hal ini? Baiklah. Hong Weiguo menggertakkan giginya karena marah. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa sebenarnya situasinya. Seketika, Hong Weiguo menceritakan kepadanya semua tentang volume pengunjung IP saat ini di situs web Feng Yun, jumlah buku yang diperbarui dalam 3 hari, aplikasi pembaca telepon pintar yang mereka buat, serta iklan mereka melalui semua saluran. Sayang, setelah mengatakan semua itu, Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah tidak perlu memikirkan hal sesederhana itu sampai rambut ayah memutih, kan? Sederhana, kau bilang ini sederhana. Hong Weiguo berkata dengan frustrasi, kami bertiga, orang tua, ditambah saudara keempatku, telah berpikir selama 1 sore dan masih belum punya ide, dan sekarang kau mengatakan ini masalah sederhana. Mutai dan Liu Yihui juga terkejut. Mutai bertanya dengan cemas, Dali, maksudmu sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sangat sederhana. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, Paman Mutai, kalian semua benar-benar belum mengetahuinya. Jika kami sudah menemukan jawabannya, apakah kami perlu memanggilmu ke sini? Liu Yihui menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan putus asa, lalu, Dali, menurut apa yang kau pikirkan, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Saya ingat kita membuat aplikasi pembaca ponsel pintar, kan? Hong Dali bertanya, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkannya? Mereka tidak akan mengembangkannya pada saat yang sama dengan kita, kan? Namun, mereka dapat membuat aplikasi pembaca ponsel pintar ini dengan sangat cepat, jadi jelas itu adalah bajakan. Bajakan. Hong Weiguo menyentuh dagunya, lalu dia mengerti dengan sangat cepat. Dali, maksudmu aplikasi baca ponsel pintar mereka adalah versi bajakan dari milik kita? Benar, ini benar. Mutai juga menepuk pahanya. Benar, itu pasti bajakan, seperti yang kuduga, lagi pula, kita butuh waktu lebih dari sebulan untuk mengembangkan aplikasi ini, tidak peduli seberapa cepat mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu beberapa hari, kan? Ya, itu pasti bajakan. Liu Yihui menyentuh dagunya, lalu mengerutkan kening dan berkata, tetapi tidak mudah untuk menangani masalah bajakan ini, Dali. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menuntut mereka atas pelanggaran hak cipta, tetapi batasannya tidak jelas dalam hal pelanggaran hak cipta, itu hanya dihitung sebagai pelanggaran hak cipta jika kemiripannya 60% ke atas, tetapi saya telah melihat aplikasi mereka melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini, tingkat kemiripannya hanya sekitar 50%. Ya, kita tidak akan berhasil menuntut mereka atas hal ini. Hong Weiguo juga menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak menghapus aplikasi membaca ini, kita tidak akan memiliki keuntungan mutlak. Selain itu, bahkan jika aplikasi ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, apa hubungannya dengan taruhanmu? Tidak. Sayangnya, Hong Dali berkata dengan sangat percaya diri. Aku hanya menyebutkan ini. Bagaimanapun, kita harus menyerangnya dalam segala hal. Tidak. Hong Weiguo tergagap, tetapi kali ini, dia kurang lebih mengerti bahwa putranya yang berharga itu pasti punya ide bagus. Kalau begitu, bagaimana caramu menyerangnya? Itu mudah. Hong Dali menyeringai. Kita yang pertama membuat aplikasinya, kan patennya pasti sudah diajukan untuk ini, kan, mereka bisa menghindari risiko, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berubah, selama kita menyalin sebagian kode sumber aplikasi mereka pada bagian yang paling sederhana, kita bisa meningkatkan aspek kemiripannya hingga 60% ke atas, dan itu sudah cukup. Begitu Hong Dali mengatakan ini, semua orang langsung menarik napas dingin. Hong Dali ini biasanya terlihat seperti orang yang tidak berbahaya, tapi ternyata begitu dia benar-benar memutuskan untuk bersikap jahat, dia benar-benar luar biasa. Awalnya,
tingkat kemiripan perangkat lunak pihak lain dengan perangkat lunak mereka hanya sekitar 50%. Jika mereka mengikuti ide Hong Dali, itu akan secara diam-diam mengubah kode sumber mereka sendiri dan membuat tingkat kemiripan dengan pihak lain menjadi lebih dari 60%. Pokoknya, kami yang pertama kali membuatnya, dan kami yang pertama kali mengajukan paten untuknya. Tidak akan jadi masalah kalau kami melakukannya secara diam-diam. Kau benar-benar bisa memikirkan ide seperti itu. Mutai basah oleh keringat dingin. Dali, idemu ini benar-benar, aku akan pergi dan meminta seseorang untuk melakukannya sekarang juga. Liu Yihui juga mengangguk tegas dan berkata, ide ini sungguh mengagumkan, ini adalah taktik untuk mengambil cara ekstrim dalam mengatasi masalah, memotong aplikasi bacaan mereka sama saja dengan memotong lengan mereka. Dali, apakah kamu terlalu banyak menonton film konspirasi akhir-akhir ini? Hong Wei-guo juga basah oleh keringat dingin saat dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan bagian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan taruhannya? Sangat mudah untuk menangani taruhannya. Hong Dali berusaha keras dan panjang. Kita bisa mengungkap bahwa bos di balik situs web Feng Yun adalah Kogohon dari Jaban, lalu kita bisa menyebarkan suasana ini dan membuat kegaduhan yang lebih besar mengenai hal ini, yang selanjutnya meningkatkan sudut pandang etnis, itu kurang lebih akan berhasil. Terakhir, Hong Dali menambahkan, lalu kita bisa menemui paman kepala untuk turun dan melakukan inspeksi, dan itu sudah cukup. Setelah mengatakan ini, Hong Dali buru-buru berdiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi dulu, masih ada satu tahap terakhir sebelum bisa dikirim untuk produksi. Setelah Hong Dali pergi, Hong Wei-guo dan dua orang lainnya tidak sepenuhnya bereaksi terhadap hal ini. Dampaknya terlalu besar bagi mereka. Hong Dali si anak boros yang suka bermain-main dan riang ini tampak seperti dia sebenarnya cukup cerdas. Mengapa aku tidak melakukan ini? Hong Wei-guo mencubit wajahnya dengan keras. Mengapa? Ya, Mutai mengangguk. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Itu melukai harga diri kami. Liu Yihui setuju. Dali kalian jauh lebih kejam dari kami. Bab 375. Pertempuran Tuan Muda, bagian 10. Pertarungan antara situs web Feng Yun dan situs web Zhongdian telah menarik perhatian seluruh industri novel daring. Sebelumnya, kebangkitan situs web Zhongdian yang bagaikan meteor telah dianggap sebagai keajaiban oleh semua orang. Sekarang situs web Feng Yun tumbuh jauh lebih kuat. Beberapa hari ini, semua orang, termasuk penulis novel, memperhatikan pihak mana yang akan menang dan yang akan kalah. Dalam grup obrolan Dewa Agung situs web Zhongdian. Naga kegelapan semesta, aku benar-benar tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini, serangkaian serangan beruntun dari pihak Feng Yun terlalu kuat, aku benar-benar tidak punya ide tentang bagaimana cara mengatasinya, jika yang terburuk terjadi, mengapa kita tidak mengaktifkan pembaca kita dan meminta mereka untuk menulis beberapa cerita acak untuk menambah volume. Treasure Slayer, apa-apaan, Tuan Muda orang yang baik. Dia memberikan 1 juta hanya untuk satu detail kontak. Jika dia benar-benar kalah, aku tidak akan tahan dengan ketidakadilan ini. Mengapa kita tidak menulis bab khusus untuk memarahi mereka? Naga kegelapan alam semesta, Tuan Muda tidak ingin kita melakukan itu, kalau orang-orang mengatakan kita hanya membuat sensasi. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Tuan Muda selalu mampu menciptakan keajaiban, bagaimanapun, ini hanya beberapa hari ini, kita harus menunggu saja. Treasure Slayer, baiklah. Kita hanya bisa melakukan itu, aku akan menunggu 2 hari lagi, paling lama, dan jika keadaan masih belum membaik, aku akan mengaktifkan semua pembacaku untuk menulis beberapa novel acak, paling tidak, aku harus melakukan yang terbaik. Naga kegelapan semesta, baiklah, saat itu, aku akan mengaktifkan beberapa di antaranya juga. Manajer Zhang, saat ini situs web Feng Yun sudah memiliki 1000 novel lebih banyak dari kita yang diperbarui dalam waktu 3 hari. Sekretaris itu menatap dokumen di tangannya dengan dahinya yang dipenuhi keringat, sambil berkata dengan cemas, jika kita masih tidak menemukan cara, Tuan Muda akan kalah taruhan kali ini. Pihak lain jelas punya ahli, aku tidak punya ide bagus sekarang. Manajer Zhang Wenyang mengusap pelipisnya sambil berkata tanpa daya, mereka praktis telah memblokir semua rute kita. Kita tidak mungkin belajar dari mereka dan mengadakan kontes menulis itu, kan? Ya, desah, insiden Luo Sue sangat disayangkan. Kalau saja kita benar-benar menciptakan sensasi dengan menggunakannya, efeknya mungkin akan jauh lebih baik daripada sekarang. Begitu dia memikirkan tentang bagaimana mereka mungkin kalah dalam taruhan kali ini, wajah sekretaris itu penuh dengan penyesalan. Bagaimanapun, Hong Dali cukup peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Selain biasanya memberi tip kapanpun dia mau, yang terpenting, kepribadian Hong Dali juga baik. Jika dia kalah, siapa yang akan tahan? Aku tidak yakin bagaimana Tuan Muda berpikir tentang ini. Zhang Wenyang mendesah. Lupakan saja,
justru karena kepribadiannya inilah yang membuat kami bersedia bekerja keras untuknya. Aku akan pergi dan bertanya kepada pihak Tuan Muda lagi tentang apa yang akan mereka lakukan mengenai hal ini. Jika yang terburuk terjadi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan aplikasi pembaca ponsel pintar. Bagaimanapun, itu berarti kami telah berusaha sebaik mungkin. Ya. Berbicara sampai di titik ini, seseorang tiba-tiba berlari ke dalam dengan panik, dan begitu dia memasuki ruangan, dia berseru, "Manajer Zhang, kabar baik, kabar baik." Pihak Tuan Muda akhirnya melakukan sesuatu. Benarkah? Zhang Wonyang langsung berdiri dan berkata dengan cemas, "Apa sebenarnya yang Tuan Muda rencanakan? Cepat katakan, agar kami bisa bekerja sama sebaik mungkin di sini juga." Kabar baik sekali, ide ini sungguh hebat." Orang itu berkata dengan gembira, ide yang datang dari pihak Suster Xiaoyi adalah menuntut situs web Feng Yun karena membuat aplikasi Feng Yun bajakan. Apa-apaan ini bagus. Zhang Wonyang bertepuk tangan dengan keras. Bajakan? Haha, bajakan, selama ada bukti konkret, kita bisa menyingkirkan mereka hanya dengan satu tamparan, selain itu, mereka masih perlu memberi kita kompensasi uang. Berbicara sampai di titik ini, Zhang Wonyang membanting meja dengan keras dan berkata kepada sekretaris dengan suara tegas, "Dengar baik-baik, Anda tahu betul betapa ketatnya negara kita terhadap pembajakan, bukan? Kali ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk melancarkan serangan balik pamungkas kita. Masukkan banyak uang ke dalam ini, pergi ke Departemen Keuangan sekarang juga untuk mengambil 10 juta, dan carikan saya tim pengacara terbaik, yang terhebat, tidak boleh ada kesalahan." "Baiklah. Saya akan segera pergi." Setelah mendengar ini, sekretaris itu sangat gembira. Dia hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Zhang Wonyang lagi. "Juga, umumkan berita ini. Semakin luas cakupannya, semakin baik. Semakin banyak orang yang tahu tentang ini, semakin baik." "Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga." Tepat ketika berbagai grup obrolan penulis sedang memperhatikan pertarungan kali ini, terjadi perubahan besar dan drastis lainnya yang membalikkan keadaan. Situs web Zhongdian mengajukan keluhan dan menggugat situs web Feng Yun karena membuat aplikasi membaca telepon pintar bajakan. Begitu berita ini dirilis, seluruh industri novel daring terkejut. Lagi pula, di dunia ini, negara surgawi sangat menekankan masalah hak cipta. Lagi pula, hanya dengan melindungi hak cipta dengan baik, kreativitas dapat didorong. Jika seseorang memiliki ide bagus dan kemudian sebuah perusahaan besar langsung menyalinnya dan membuang versi aslinya, siapa yang masih akan memulai proyek baru? Semua orang bisa menunggu untuk menyalinnya dari orang lain. Di forum novel online. Penulis 1, situs web Feng Yun, tidakkah kalian merasa tidak tahu malu? Pihak lain memikirkan segala cara dan sarana sebelum mereka berhasil mengembangkan aplikasi pembaca ponsel pintar, dan kalian dapat dengan mudah menirunya dari mereka. Ah, baiklah, tidakkah kalian pikir kalian perlu mengganti uang dan waktu yang dihabiskan untuk mengembangkannya? Penulis 2, lawan situs web Feng Yun. Sebelumnya, mereka kurang ajar mengatakan bahwa situs web Zhongdian menggunakan insiden Luo Sui untuk menciptakan sensasi. Saya pikir kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki dasar moralitas. Kalian benar-benar membajak aplikasi bacaan kalian, permainan yang bagus yang kalian mainkan di sana, mengambil barang milik orang lain dan menjadikannya milik kalian sendiri karena kalian tidak dapat membuatnya sendiri. Penulis 3, bangga bergabung dengan situs web Zhongdian, malu bergabung dengan situs web Feng Yun. Penulis keempat, iya, kalau pembajakan itu bisa diterima, apakah sah hukumnya bagiku untuk menjiplak novel orang lain? Apa perbedaan mendasar antara pembajakan dan penjiplakan? Setidaknya aku tidak menemukan perbedaan apapun di antara keduanya. Mereka semua mengambil barang milik orang lain untuk dijadikan milik mereka sendiri. Semuanya, benar kan? Sekarang, opini publik telah teralihkan ke situs web Zhongdian. Jika sebelumnya masih ada orang yang meragukan motif Hong Dali terkait insiden Luo Sui, maka begitu berita pembajakan muncul, semua penulis menjadi mendukung Hong Dali. Tiruan, versi bajakan, plagiarisme, inilah topik paling tabu dalam industri novel daring. Kalau sebuah buku yang sulit didapat menjadi populer, lalu disalin dan dijiplak, tak seorang pun akan merasa senang karenanya. Jadi, dalam industri novel daring, Anda bisa saja bersikap tidak bermoral dan menggunakan segala cara dan trik, tetapi Anda jelas tidak boleh menjiplak atau melakukan tindakan pembajakan, atau Anda pasti akan dikritik oleh semua orang. Dan pasti mustahil bagi Anda untuk bertahan hidup dalam industri novel daring di masa mendatang. Tentu saja, ketika ada dukungan, pasti ada pula yang keberatan. Kadang-kadang, masih ada orang yang berbicara tentang situs web Feng Yun. Namun, begitu topik tersebut diposting, topik tersebut akan tenggelam di antara gelombang diskusi yang kuat. Dalam berbagai grup obrolan penulis, semua orang memperhatikan hasil pengaduan kali ini. Banyak sekali penulis yang berkomentar berkali-kali di grup obrolan penulis mereka, dan semua topik berkisar pada kasus besar pelanggaran hak cipta oleh situs web Feng Yun kali ini. Semua orang menunggu,
menanti hasil akhir. Para pendukung Hong Dali mengantisipasi bahwa Hong Dali akan memenangkan kemenangan terakhir. Dan para penulis di situs web Feng Yun juga berharap dapat mengetahui kebenaran akhirnya. Tiruan, pembajakan, plagiarisme, ini semua benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh penulis novel daring. Karena, di zaman ini, kreativitas adalah raja. Jika suatu bangsa ingin maju dan berkembang, yang terpenting adalah kreativitas. Jika masalah pembajakan dan plagiarisme tidak dikendalikan, hal itu akan sangat memengaruhi motivasi para pemikir kreatif. Sesuatu yang telah susah payah diciptakan, ditiru oleh perusahaan-perusahaan besar begitu saja, lalu mereka menghancurkan dan menyerang versi aslinya. Hal seperti itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Dalam grup obrolan Dewa Agung situs web Zhongdian, naga kegelapan semesta, apa-apaan, hal seperti itu benar-benar terjadi. Sebelumnya aku tidak pernah terlalu memperhatikannya. Aku tidak memikirkan hal ini, bagaimana mungkin aku mengabaikan sesuatu yang begitu penting. Treasure Slayer, hahaha, kelompok idiot itu sangat sombong, kali ini, mereka mendapat masalah, kan, sialan, ini namanya keadilan punya tangan panjang, pantas saja mereka dihukum. Naga hitam alam semesta, karena itu, tempat sidang pengadilan akan diadakan adalah di pengadilan rakyat tertinggi Tianjing, apakah kamu akan pergi? Treasure Slayer, ya, tentu saja aku harus pergi, tapi haruskah aku mengaktifkan para pembaca untuk ikut juga? Naga kegelapan alam semesta, ini, aku sarankan kau tidak melakukannya, ada banyak ketidakpastian mengenai prosedur hukum, bagaimana jika, maksudku bagaimana jika, Tuan Muda kalah dalam kasus ini? Treasure Slayer, itu benar, ada beberapa perubahan dalam opini publik daring lagi, dan banyak orang mengatakan bahwa itu tuduhan yang tidak berdasar, tapi menurutku karena Tuan Muda berani mengajukan keluhan, dia pasti punya bukti penting, kalau tidak, dia pasti tidak akan menuntut mereka begitu saja. Bagaimana kalau begini, ayo kita cari teman baik untuk pergi dan melihat-lihat, tingkat kesamaan minimum yang dihitung sebagai pembajakan adalah 60%, menurutku, meskipun tidak mencapai angka ini, setidaknya tidak akan terlalu menyimpang dari angka tersebut, kali ini, pasti akan berdampak besar pada situs web Feng Yun. Naga kegelapan semesta, masuk akal, kalau begitu, kita akan pergi dan mengaktifkan teman-teman kita sekarang, mereka yang tinggal di Tianjing akan datang, oh benar, juga, mintalah penulis di situs web Feng Yun yang Anda kenal untuk menghubungi para pembaca agar datang juga. Pembantai harta karun, oke, aku bisa melakukannya. Gedung kantor pusat situs web Feng Yun. Tuan Muda, dahi GM Liu dipenuhi keringat saat dia berkata, aplikasi Feng Yun kami telah dituntut oleh situs web Zhongdian. Mereka menuntut kami atas pembajakan. Sekarang, banyak buku telah berhenti diperbarui, dan penulisnya dengan jelas menyatakan bahwa mereka hanya akan memperbarui dan terus menulis buku mereka setelah hasilnya keluar. Jika kami kalah dalam kasus ini, dasar bodoh, apa yang kau takutkan? Kogohon berkata dengan galak, dulu saat kami mengembangkannya, kami hanya mereproduksi paling banyak 51 hingga 52% dari kode sumbernya, perbedaannya sangat jauh dari 60%, sialan. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta? Lihat betapa cemasnya dirimu, kau bahkan tidak bisa tenang, bagaimana kau bisa melakukan hal-hal besar? Ini, oke, saya mengerti, kalau begitu, Tuan Muda, bagaimana saya harus mengaturnya? Tanya GM Liu dengan hati-hati. Sewa tim pengacara terbaik. Kogohon mematikan rokoknya. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan yang bagus ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dan menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti, saya akan segera pergi. GM Liu, yang basah oleh keringat, pergi untuk mengatur segalanya. Paman Kazuma, aku sudah mengatur semuanya dengan baik kali ini, kan? Setelah GM Liu pergi, Kogohon dengan hati-hati mengamati ekspresi Shiroishi Kazuma dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Saat ini, tidak apa-apa, kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Shiroishi Kazuma memejamkan mata dan berkata dengan nada hambar, undang pengacara terbaik di Kekaisaran Jaban kita ke sini, kali ini, kita akan menyingkirkan Hong Dali sepenuhnya. Maka, setelah semalam suntuk berseteru, keesokan harinya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang kasus pelanggaran hak cipta terbesar dalam satu dekade di negeri surga pun dimulai. Bab 376. Pertempuran Tuan Muda, bagian 11. Sebenarnya, pada awalnya, menurut prosedur biasa, dibutuhkan waktu setidaknya 15 hari atau lebih sejak pengajuan pengaduan hingga persidangan. Namun, kali ini masalahnya luar biasa. Karena kali ini jumlah uang yang terlibat terlalu besar. Saat ini, aplikasi pembaca ponsel pintar Hong Dali telah memperoleh laba bersih harian lebih dari 6 juta. Semakin lama kasus ini berlarut-larut, semakin tinggi jumlah yang terlibat dalam kejahatan jabatan. Jadi, kali ini,
Pengadilan Rakyat Agung Tianjing sepenuhnya memberikan lampu hijau, dan hanya butuh 1 hari sejak diterimanya pengaduan hingga dimulainya persidangan. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, banyak sekali orang yang bangun pagi-pagi sekali dan bergegas mandi. Sekelompok besar orang berbondong-bondong menuju Pengadilan Rakyat Kota Tianjing untuk menghadiri sidang kasus abad ini. Pejalan kaki 1, pernahkah Anda mendengarnya? Sidang pengadilan hari ini dapat dilihat sebagai kasus pelanggaran hak cipta terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pejalan kaki 2, tentu saja, kemarin malam saya melihat berita. Apakah saya tidak ada di sini sekarang? Iya, kali ini benar-benar serius, katanya jumlah uang yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta ini sangat besar sehingga setiap hari biayanya mencapai beberapa juta. Pejalan kaki 3, tentu saja, saya mendengar bahwa jumlah pemasangan aplikasi membaca ponsel pintar situs web Zhongdian telah mencapai hampir 40 juta. Dan kemudian situs web Feng Yun merasa iri dan menirunya. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Sementara orang-orang yang lewat asyik berdiskusi, para penulis yang dipanggil oleh 5 dewa tertinggi situs web Zhongdian telah tiba. Penulis pertama, dia harus menang hari ini. Situs web Feng Yun benar-benar tidak punya tujuan akhir, memburu orang, menjual hak cipta, dan sekarang mereka bahkan membuat aplikasi bajakan. Mereka jelas tidak bisa diampuni dengan mudah. Penulis 2, ya, kualitas moral Tuan Muda memang luar biasa, kita harus mendukungnya apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka terus bertindak seenaknya. Penulis 3, sial, untuk masalah ini, aku bahkan belum memperbarui bukuku dan datang ke sini. Dia harus menang hari ini. Penulis 4, ya, harus menang, saudara-saudara, setelah menang, mari kita pergi minum. Sementara berbagai pihak terlibat dalam diskusi, di sisi lain, wartawan dari berbagai situs web juga datang setelah mendengar berita tentang kasus tersebut. Mereka membawa semua perlengkapan mereka dan mewakili nama-nama berbagai situs web mereka, berkumpul bersama dan menunggu sidang dimulai. Tak lama kemudian, pada pukul 9 pagi, ketika pintu utama Pengadilan Rakyat Kota Tianjing dibuka, banyak sekali orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam karena takut tidak dapat memperoleh tempat duduk. Para penjaga keamanan di pengadilan bagaikan jerami padi yang dipotong sabit, dan mereka langsung terhantam oleh orang-orang yang menerobos masuk hingga mereka terhuyung-huyung di sana-sini. Setelah ketertiban terjaga, seluruh tempat itu dapat dikatakan penuh dengan orang bahkan di lorong-lorong, dan 20.000 kursi semuanya terisi. Setelah itu, Dewan Pengawas Gabungan tiba. Mereka dibentuk oleh 8 hakim dengan kualifikasi praktik di kota Tianjing, dan mereka semua adalah orang-orang yang dihormati. Tanpa ekspresi, emosi mereka tidak dapat dirasakan. Mengenakan jubah hakim yang rapi, mereka berjalan ke tempat duduk masing-masing dan duduk. Para pendengar di bawah terlibat dalam diskusi, cepat lihat, itu Dewan Pengawas, ada 8 hakim, 1, 2, 3, ya Tuhan, aku kenal 6 dari mereka, aku kenal 5 dari mereka, apa-apaan, mereka semua orang yang luar biasa, ada acara yang bagus untuk ditonton hari ini, aku kenal ke-8 dari mereka, secara perkiraan konservatif, secara keseluruhan, mereka telah menjadi hakim untuk hampir 30.000 kasus atau lebih, mereka semua sangat berpengalaman, seperti yang diharapkan, ini adalah persidangan abad ini, mengesankan. 8 hakim telah duduk. Kemudian, para juri pun tiba, dan barisannya sangat mewah. Hampir semua orang kelas atas di seluruh kota Tianjing telah tiba, dan ada juga orang kaya dan berpengaruh dari seluruh belahan dunia. Hong Weiguo, Mu Tai, dan Liu Yihui masuk dalam daftar tersebut. Para Taipan Energi, komunikasi telepon pintar, dan anggota keluarga lainnya juga masuk dalam daftar. Bagaimanapun, tim juri kali ini berjumlah lebih dari 40 orang dan cukup untuk memecahkan rekor kasus persidangan pengadilan sebelumnya. Setelah semua orang mengambil posisi masing-masing, hakim ketua di mimbar mengambil palu kayu di tangannya dan menggunakannya untuk memukul meja dengan keras. Diam. Seluruh ruangan seketika menjadi sunyi. Kasus kali ini benar-benar sangat berdampak. Bahkan hakimnya pun tidak dapat menahan diri untuk bertindak hati-hati dan bijaksana. Tak lama kemudian, persidangan pun dimulai. Penggugat situs web Zhongdian menggugat tergugat situs web Feng Yun atas pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Sekarang, bolehkah saya mengundang kedua belah pihak untuk berbicara? Penggugat, silakan. Yang mulia, penggugat, Zhang Wonyang dari situs web Zhongdian, berpakaian tidak rapi. Begitu mendengar bahwa persidangan telah dimulai, air matanya langsung menetes terus-menerus seolah-olah dia telah meneteskan obat tetes mata. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Dia berbicara seperti seorang petani di zaman dahulu yang menangis karena ketidakadilan. Awalnya saya adalah seorang manajer kecil di Tianjing Westford Loop, tidak mudah bagi Tuan Muda untuk membuat sebuah aplikasi. Tetapi sayangnya, sekelompok orang yang tercela dan jahat ini membuat versi bajakan dari aplikasi kami, dan itu berdampak sangat dalam pada kami, Yang Mulia. Orang ini berbicara seolah-olah dia sedang membacakan sebuah puisi.
Setelah dia mengatakan semua itu, para pendengar di bawah langsung mulai berbisik-bisik dan berdiskusi. Itu manajer Zhang dari situs web Zhongdian, haha. Orang ini benar-benar seperti yang dikatakan orang lain, tidak rapi seperti pengemis. Itu hanya penampilan luarnya, orang ini sangat cakap. Dia punya andil besar dalam membuat situs web Zhongdian berkembang sejauh ini. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, ini sangat tepat untuknya. Setelah Zhang Wenyang selesai berbicara, pengacara situs web Feng Yun mulai membalas dengan keras. Anda berbohong, itu tuduhan palsu, seru pengacara Feng Yun. Kami tidak membuat versi bajakan dari aplikasi pembaca ponsel pintar Anda, itu semua tuduhan palsu. Yang mulia, mereka tidak bisa mengatakan bahwa hanya karena mereka punya aplikasi dan kami juga punya. Aplikasi kami disebut bajakan, kan? Aplikasi Feng Yun kami hanya memiliki sedikit kesamaan dengan aplikasi ponsel pintar mereka, tetapi itu adalah kode sumber umum yang ada dalam perangkat lunak serupa, itu sama sekali bukan tiruan. Berbicara sampai titik ini, para pendengar di bawah tidak tahu partai mana yang harus didukung. Lagi pula, apa yang mereka berdua katakan itu masuk akal. Memang sangat umum bagi kode sumber untuk memiliki bagian yang sama. Sebenarnya, apa yang dikatakannya masuk akal. Ada banyak perangkat lunak yang mirip, jadi tidak dapat dikatakan bahwa perangkat lunak yang fungsinya kurang lebih sama adalah bajakan. Masuk akal, mari kita lihat apa yang dikatakan situs web Zhongdian. Diam. Hakim mengetukkan palunya. Penggugat, bukti apa yang Anda miliki? Yang mulia, saya punya dokumen perbandingan dan analisis lengkap di sini. Tepat saat itu, pengacara situs web Zhongdian angkat bicara. Ini adalah kesimpulan akhir yang diperoleh perusahaan kami melalui perbandingan yang cermat dan bijaksana serta perolehan bukti, dan pembacaan kode sumber kedua belah pihak. Yang mulia, silakan lihat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan berkas dokumen dan menyerahkannya kepada hakim. Setelah 8 juri yang berpengalaman itu melihat sekilas dokumen itu, mereka mengangguk serempak. Satu orang berkata, memang tertulis dengan sangat jelas di dokumen itu dan ditandai dengan sangat jelas pula, itu bisa diserahkan kepada penguji. Setelah mendengar ini, pengacara Feng Yun menjadi sangat gelisah, lalu berteriak keras, ini sudah direncanakan sebelumnya, Anda berencana untuk merusak informasi. Pengacara Zhongdian terbatuk-batuk sambil tersenyum dan berkata, keadilan itu punya tangan yang panjang, Anda perlu menunjukkan bukti untuk mengatakan bahwa kami melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Jangan lupa bahwa untuk mencegah Anda merusak program di menit-menit terakhir, kami telah mengunduh aplikasi Anda secara khusus, semuanya ada di dalam dokumen. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, situs web Feng Yun tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat pasif. Begitu informasi ini terbukti akurat, maka wajah mereka tidak diragukan lagi akan sangat terpukul. Seperti yang diduga, wajah pengacara Feng Yun dan timnya sehijau dan sepahit labu pahit. Sayangnya, tanpa diduga, ketika penguji kembali, suaranya sangat dalam dan rendah, saat dia berbisik, Yang mulia, hasil ujian sudah keluar, kode sumber pada informasi ini memang memiliki banyak kesamaan, tetapi... Berbicara sampai titik ini, penguji perlahan menggelengkan kepalanya. Belum mencapai 60% karena, sebagian kode sumber tersebut merupakan kode sumber publik, yang akan terkandung dalam program serupa, jadi tidak dapat digunakan sebagai bukti. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang menjadi gempar. Kesamaan antara aplikasi Feng Yun pada ponsel pintar di situs web Feng Yun dan aplikasi membaca pada ponsel pintar di situs web Zhongdian belum mencapai 60%. Itu berarti mereka tidak dapat dituntut atas pembajakan. Hahaha, seperti yang kukatakan, aplikasi Feng Yun kami sepenuhnya dikembangkan oleh kami sendiri, sama sekali tidak bajakan. Begitu hasil analisis keluar, pengacara situs web Feng Yun langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, menurut peraturan nomor 183, Undang-Undang Pembajakan Internet, Negara Surgawi, selama tingkat kesamaannya tidak melebihi 60%, itu tidak dihitung sebagai versi bajakan, jadi kami tidak bersalah. Begitu dia mengatakan ini, para pendengar di bawah mulai berbisik-bisik. Namun kali ini, tidak sepihak seperti sebelumnya. Mengapa seperti itu? Mungkinkah mereka benar-benar tidak melakukannya? Tidak mungkin. Jika tidak ada bukti konkret, mengapa situs web Zhongdian menuntut mereka? Saya pikir ini sulit dikatakan dengan pasti. Mungkin juga pihak Zhongdian cemburu karena Feng Yun menghasilkan uang. Ya, jangan serahkan semua masalah kepada Feng Yun. Mungkin saja Zhongdian cemburu. Ada banyak hal yang tidak pasti di dunia bisnis. Mendengar diskusi para pendengar di sekitar, pengacara Feng Yun diam-diam mengacungkan jempol kepada seseorang di dalam tim. Orang itu berwajah datar. Ia mengenakan setelan abu-abu dan berusia sekitar 55 hingga 56 tahun. Ia sangat kurus dan bertubuh kecil. Orang awam tidak tahu seperti apa dia, tapi mereka yang benar-benar mengenalnya, sangat menyadari trik-triknya yang mengesankan. Orang ini adalah kepala pengacara konglomerat Toyoda, Wada Nakamasa.
Karena dia tiba di Tianjing tadi malam dengan menaiki jet pribadi tercepat, langkah pertamanya adalah menghubungi Kogohon, lalu mencari setiap celah yang mungkin. Akhirnya, dia yakin bahwa karena pihak Hongdali berani mengajukan keluhan, mereka pasti akan memperoleh trik khusus, mengubah sebagian kecil kode sumber aplikasi pembaca ponsel pintar. Meskipun saat ini, sudah ada sekitar 30 hingga 40 juta instalasi aplikasi pembaca ponsel pintar, sehingga mereka tidak dapat mengubah sebagian besar kode sumbernya, tetapi selama mereka mengubah sebagian kecil saja, itu sudah cukup. Mereka bahkan tidak perlu menginstalnya lagi, mereka hanya perlu sedikit mengubah sebagian kecil kode sumbernya dan membuatnya 60% atau lebih mirip dengan aplikasi Feng Yun. Bagaimanapun, situs web Zhongdian adalah yang pertama mendaftarkan paten, dan aplikasi Feng Yun mereka muncul kemudian. Jadi, ada perbedaan waktu, dan orang-orang akan memiliki kesan pertama dan dengan demikian tidak mencurigai aplikasi situs web Zhongdian. Dan memang, pihak mereka tidak dapat meneliti situasi ini pada waktunya, sehingga mengubah taktik mereka. Suap. Itu suap. Sederhana, tetapi sangat efektif, asalkan dilakukan secara rahasia. Padahal, sebagai kepala pengacara Toyoda Conglomerate, Wada Nakamasa sangat paham dengan aspek ini. Ia langsung menginvestasikan 10 juta dan menyuap seluruh tim pemeriksa. Permintaannya sangat sederhana, mereka tidak perlu mengutak-atik apapun, mereka hanya perlu, setelah persidangan dimulai, menunjukkan bahwa sebagian kode sumber bersifat publik dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai bukti. Bab 377. Pertempuran Tuan Muda, bagian 12. Trik Wada Nakamasa ini sangat berguna, dan dapat dikatakan telah langsung menyerang bagian vital situs web Zhongdian. Asal mereka melakukan sesuatu terhadap hal yang paling mudah untuk dijadikan masalah oleh pihak lain, segala sesuatu yang terjadi selanjutnya secara alami tidak akan menjadi sulit. Seperti yang diduga, setelah mendengar apa yang dikatakan sang penguji, para juri dari kedua belah pihak, serta lebih dari 20.000 hadirin yang hadir, langsung menjadi bingung. Apakah situs web Zhongdian membuat tuduhan palsu? Atau apakah benar bahwa situs web Feng Yun telah melakukan tindakan pembajakan? Namun, meskipun demikian, saat ini jika situs web Zhongdian tidak dapat memberikan bukti lebih lanjut, persidangan ini akan dianggap gagal, dan sangat mungkin pihak lain akan membalas. Langkah Wada Nakamasa membuat situs Zhongdian yang awalnya berada di atas angin, langsung jatuh ke dasar jurang. Sekalipun gugatan kali ini gagal, netizen akan berpikir bahwa situs Feng Yun hanya mengikuti tren. Namun, bagaimanapun juga, dampak semacam itu akan lebih dari 10 kali lebih lemah daripada mereka melakukan pembajakan. Ini jadi sulit ditangani sekarang. Hong Wei Guo, yang duduk di antara para juri, mengerutkan kening dengan serius dan berkata, jadi itu semua hanya sandiwara ketika mereka sebelumnya bersikap begitu takut dan skeptis, sepertinya ada yang salah dengan ini, kejam. Ya, Multai mengusap pelipisnya dan berkata, aku tidak menyangka mereka akan bergerak secepat itu. Sekarang bukti yang kita miliki tidak memiliki efek apapun, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sulit. Liu Yihui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika kita tahu bahwa mereka melakukan sesuatu dengan tim pemeriksa, kita tidak punya bukti, terlalu sulit. Semua orang di sisi juri menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Para penulis yang duduk di bawah merasa geram. Jadi kalau tidak 60% tidak dihitung sebagai pembajakan dan pelanggaran hak cipta, lalu, apakah 59% dihitung? Kalau tidak ada masalah dengan ini, apakah di masa mendatang saya boleh langsung menyalin dari orang lain asalkan tidak melebihi 60%? Ya, kan, tapi memang tidak banyak yang bisa dilakukan, itu kan aturan hukumnya. Tapi tidak boleh kurang dari ini. Kali ini, jika Tuan Muda tidak menang, itu akan menimbulkan masalah. Wada Nakamasa menggunakan kartu trufnya untuk membuat situs web Zhongdian hampir hancur, dan harga yang ia bayarkan hanya sekitar 10 juta, lebih dari itu, mereka dapat melancarkan serangan balik terhadap situs web Zhongdian. Diam. Melihat situasi semakin tak terkendali, sang hakim memukul meja dengan keras. Semuanya, harap diam. Dengan bantuan polisi pengadilan, setelah lebih dari 10 menit, mereka akhirnya kembali menguasai seluruh ruang sidang. Namun, meskipun para pendengar yang lebih mengenal novel daring telah diminta untuk bersikap tenang, banyak pendengar yang tidak memahami kebenaran, dan ditambah dengan dorongan dari pasukan air internet, tidak dapat tetap diam. Saya tahu situs web Zhongdian pasti akan membuat tuduhan palsu. Beberapa hari ini, situs web Feng Yun berjalan dengan sangat baik, jadi mereka takut. Bisa saja, dengan menuduh perusahaan di industri yang sama dengan sengaja, kali ini reputasi mereka pasti akan anjlok. Ya, kali ini benar-benar sulit untuk ditangani. Lihat saja pengacara situs web Zhongdian, dia sudah mulai berkeringat. Dia merasa bersalah. Kini fokus perhatian langsung teralih ke tempat lain, pengacara situs web Feng Yun bersikap seolah-olah dia adalah jenderal besar yang kembali dengan kemenangan. Dia tertawa keras dengan gembira dan berkata, Yang Mulia, saya ingin tahu apakah situs web Zhongdian punya bukti lain.
Begitu hakim di mimbar mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu melihat ke sisi Zhongdian. Penggugat, apakah Anda punya bukti lain? Pengacara situs web Zhongdian berpikir dengan hati-hati selama beberapa saat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, saya meminta agar sidang ditunda. Hahaha, ditunda, Anda menuduh kami dengan jahat, dan sekarang karena Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda ingin sidang ditunda. Pengacara situs web Feng Yun mencibir dan berkata, Baiklah, tentu, Yang Mulia. Kalau begitu mari kita tunda dulu, saya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk menjebak kita lebih jauh. Sekarang setelah kedua belah pihak sepakat, sang hakim langsung mengetukkan palunya. Sidang ditunda. Begitu palu diketuk, seluruh pengadilan menjadi kacau. Pengacara situs web Zhongdian berjalan kembali dengan dahinya yang dipenuhi keringat dan berkata dengan putus asa, hal-hal sulit untuk ditangani sekarang, tidak ada cukup bukti tentang kode sumber, meskipun tidak ada masalah dengan kode sumber kami. Pihak pemeriksa mengatakan bahwa sebagian darinya adalah kode sumber publik dan tidak dapat digunakan sebagai bukti. Sekarang karena tidak mencapai minimum 60%, tidak ada yang dapat dilakukan dalam aspek ini. Pengacara, dari pihak tim pemeriksa, apakah mungkin ada masalah? Hong Weiguo berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya sudah bertanya ke Departemen Teknis, tingkat kesamaan kode sumber kami dan mereka sudah melebihi 64%, bahkan jika itu berisi kode sumber publik, itu tidak akan mencapai 5% ke atas, kan? Ini sangat sulit untuk dipastikan. Pengacara itu menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan normal, tidak akan ada begitu banyak kode sumber publik, namun masalahnya, kita tahu tentang hal itu, tetapi hakim tidak. Selain itu, jika ada persidangan lain, itu akan terlalu terburu-buru dan tidak akan ada cukup waktu. Batas waktu taruhan Tuan Muda Dali sudah hampir tiba. Pihak lain telah memahami waktunya dengan sangat akurat. Mo Tai mendesah. Sekarang, bahkan jika kita menuntut persidangan ulang, jika mereka perlu memeriksa secara rinci semua kode sumber dalam perangkat lunak dan kemudian menganalisis apakah itu berisi kode sumber publik, itu akan memakan waktu 4 atau 5 hari. Tim pemeriksa dapat mengklaim bahwa itu adalah kesalahan mereka dan itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi saat itu, kita sudah kalah taruhan. Sulit. Liu Yihui mendesah. Situa licik Shiroishi Kazuma ini jelas telah menyuap tim pemeriksa, mereka hanya perlu meningkatkan rasio kode sumber publik sebesar 1 atau 2% dan itu sudah cukup, mereka sangat cepat melakukannya. Ya, tapi masalahnya adalah kita tidak punya bukti. Hong Weiguo berkata dengan putus asa, lupakan saja, jangan terlalu banyak memikirkannya. Sekarang masalah terbesarnya adalah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pengacara itu berpikir sejenak dan berkata, jika memang tidak ada solusi lain, kami hanya bisa meminta persidangan ulang, kami bisa melakukannya dengan lebih lambat, lagi pula, kami tidak punya pilihan lain. Sepertinya kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tuan Wada, selanjutnya, haruskah kita? Pengacara itu diam-diam bertanya kepada kepala pengacara Toyoda Conglomerate, Wada Nakamasa. Selanjutnya, haruskah kita menuntut mereka atas tuduhan jahat? Baiklah. Wada Nakamasa mengangguk dengan malas, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Situs web Zhongdian dan situs web Feng Yun keduanya memiliki rencana sendiri, sementara berita telah lama tersebar kemana-mana di internet. Berita terbaru, situs web Zhongdian meminta penangguhan sidang karena bukti yang tidak mencukupi. Hasil dari kasus pelanggaran hak cipta terbesar dalam sejarah ini sulit diprediksi. Easy Net News. Perubahan besar yang menggemparkan, aplikasi Feng Yun di situs web Feng Yun tidak melanggar hak cipta, hanya saja tingkat kemiripannya tinggi. Situs web Zhongdian menghadapi krisis karena dituntut sebagai gantinya. Xinhai News. Prospeknya mengkhawatirkan, situasi situs web Zhongdian kali ini tidak optimis. Soulang News. Di berbagai grup obrolan penulis, saya tidak menyangka situs Zhongdian tidak memiliki cukup bukti, kali ini benar-benar sulit untuk ditangani. Ya, ini benar-benar sulit untuk dihadapi, faktor terpenting untuk menuntut pelanggaran hak cipta adalah bukti, tanpa bukti penting lainnya, mereka mungkin akan kalah. Sialan, 59% pada tingkat kesamaan tidak dihitung sebagai pelanggaran hak cipta, apa ini? Di grup obrolan Dewa Agung situs web Zhongdian. Naga kegelapan semesta, sulit, pihak lain terlalu licik, siapa tahu aspek mana yang telah mereka ganggu, kali ini, jika kasusnya kalah, Tuan Muda akan menanggung risikonya. Treasure Slayer, apa-apaan? Dengan situasi yang begitu jelas, para hakim semuanya buta, jika tidak ada bukti yang jelas, siapa yang akan mengajukan gugatan, tim pemeriksa pasti telah disuap, sialan. Naga kegelapan semesta, tidak ada gunanya meskipun kita mengetahuinya, bukti sangat penting di pengadilan, kita tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ada masalah dengan tim pemeriksa, jadi kita tidak dapat melakukan apapun, kita hanya dapat mencari bukti pelanggaran hak cipta lainnya. Treasure Slayer, bagaimana cara mencarinya? Apakah ada cukup waktu untuk mengumpulkan bukti lain dalam waktu sesingkat itu?
Naga kegelapan alam semesta, ini membuktikan bahwa pihak lain telah menguasai periode waktu ini. Selama Tuan Muda kalah, saat itu, pihak Feng Yun akan mengumpulkan lebih banyak pengaruh, lalu mereka akan menuntut Tuan Muda atas tuduhan jahat, dan dengan kasus pengadilan yang bola-balik, saat hasil akhir kasus keluar, semuanya sudah terlambat. Pembantai harta karun, ya, ini sangat menegangkan, sialan. Di forum novel online. Penulis pertama, situs web Zongdian, saya salah tentang Anda, pihak lain dengan susah payah membuat aplikasi dan Anda menuntut mereka setelah melihat bahwa mereka menghasilkan uang darinya, bukankah Anda tidak tahu malu, apakah Anda masih punya hati nurani? Penulis kedua, lawan situs web Zongdian, dan sebelumnya saya pikir Anda tidak menggunakan insiden Luo Sue untuk menciptakan sensasi, sekarang setelah saya melihatnya, saya benar-benar terlalu mengagumi Anda, kecemburuan adalah penyakit yang perlu disembuhkan. Penulis tiga, saudara-saudara, janganlah kita semua pergi ke Zongdian, Feng Yun adalah jalannya. Penulis 4, wah, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, saya hanya bisa terdiam. Seluruh internet menjadi heboh. Banyak orang yang mendukung Zongdian atau menentang Zongdian dan mendukung Feng Yun. Kasus pelanggaran hak cipta terbesar dalam beberapa tahun terakhir di negara surgawi ini menjadi semakin membingungkan. Tak lama kemudian, masa penangguhan sidang telah berakhir. Hakim mengetukkan palunya. Sekarang, sidang dilanjutkan. Yang mulia, saya meminta agar kode sumbernya diperiksa ulang. Pengacara situs web Zongdian berkata perlahan, pihak kami masih memiliki keraguan tentang pemeriksaan sebelumnya. Hakim mengangguk. Bagaimana dengan terdakwa? Yang mulia, mereka tidak punya bukti lain, yang membuktikan bahwa mereka menuduh kami secara salah. Pengacara situs web Feng Yun berkata dengan lantang, Yang mulia, saya ingin menuntut situs web Zongdian atas tuduhan jahat. Mereka menuduh kami secara salah melakukan tindakan pembajakan dan telah sangat memengaruhi reputasi situs web Feng Yun kami. Kami meminta mereka untuk mengganti rugi atas hilangnya reputasi kami. Menyerang balik mereka. Seperti yang diduga, mereka mulai menyerang balik. Karena situs web Zongdian tidak dapat memberikan bukti baru, situs web Feng Yun mereka segera melancarkan serangan balik dan bertujuan untuk menyerang situs web Zongdian. Apa yang harus kita lakukan? Mutai berkata dengan cemas, jika kita tidak dapat memberikan bukti lagi, kita benar-benar akan kalah dalam pertempuran ini. Aku juga tidak punya ide. Hong Wei Guo berkata dengan cemas, pada titik ini, bukti apa yang masih kita miliki? Para pendengar juga mulai berdiskusi secara diam-diam. Iya, ini benar-benar seperti mencari keuntungan dan kembali dengan tangan hampa, mereka menggugat pihak lain tetapi gagal dan malah diserang oleh mereka. Ya, ini terlalu kejam, begitu mereka kalah dalam kasus ini dan diserang balik. Mereka setidaknya harus mengganti rugi dengan sejumlah besar uang. Bukan, kuncinya adalah dalam kasus ini, reputasi situs web Zongdian akan hancur, itu bahkan lebih buruk daripada harus memberi ganti rugi kepada mereka. Ya, bukankah ganti rugi untuk kasus berskala besar seperti itu menghabiskan biaya puluhan juta? Tepat ketika pengacara situs web Feng Yun gembira dan pihak Zongdian basah oleh keringat, sementara para hadirin terlibat dalam diskusi mereka sendiri, sebuah suara malas tiba-tiba terdengar. Ah, sangat nyaman untuk kembali tidur di pagi hari. Sin, bagaimana persidangannya? Mendengar suara ini, pihak situs web Zongdian langsung bersemangat. Itu Hong Dali. Hong Dali benar-benar sudah bangun, dia juga ada di sini. Bab 378. Pertempuran Tuan Muda, bagian 13. Hong Dali, anak hilang nomor 1 di kota Tianjing, benar-benar ada di sini. Legenda Hong Dali, meskipun penonton belum pernah menonton pertunjukannya, setidaknya mereka pasti pernah mendengarnya. Dia murah hati dalam segala hal yang dia lakukan dan memiliki ide-ide luar biasa yang tidak terkendali. Dari konser Lin Yanwei di awal hingga film populer beranggaran rendah Unexpectedly, hingga I Am a Singer yang menggemparkan seluruh negeri, hingga Apartment, baru-baru ini dan anak-anak imut dalam Where Are We Going, Dad. Pertunjukan yang diproduksi oleh Hong Dali luar biasa populer, dan reputasinya pun meningkat. Begitu Hong Dali muncul, para penulis terpesona. Tuan Muda datang, Tuan Muda tampan, seperti biasa. Itu saja, Tuan Muda selalu murah hati, cerdas, dan penuh ide, ada harapan untuk babak ini. Semuanya baik-baik saja sekarang karena Tuan Muda sudah ada di sini, haha, ada hal-hal menyenangkan yang bisa dinantikan di situs web Feng Yun, kemampuan Tuan Muda itu nyata. Saat Wada Nakamasa melihat Hong Dali masuk, dia bertukar kontak mata dengan pengacaranya, mengangguk sedikit sambil memperlihatkan seringai nakal. 2 jam yang lalu, di kantor pusat situs web Feng Yun. Kogohan memandang Wada Nakamasa dan bertanya, Paman Nakamasa, apa yang harus kita lakukan jika Hong Dali datang? Wada Nakamasa tersenyum dingin dan berkata, jika dia datang, kami akan menuduhnya dengan tuduhan jahat, sesederhana itu. Shiroishi Kazuma duduk di sofa dan menyeruput tehnya. Dia berkata dengan tenang, ini masalah yang sangat besar, tidak peduli seberapa acuhnya dia tentang untung atau rugi.
dia pasti akan datang. Jika dia datang, rencana kita akan berjalan lancar. Kogohan tersenyum lebar dan berkata, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, aku pernah kalah darinya 2 kali sebelumnya, aku akan memberinya pelajaran kali ini. Wada Nakamasa cemberut. Perjudian yang tidak ada artinya. Shiroishi Kazuma terkekeh dan berkata, pertaruhan ini antara kau dan dia, tujuan kita adalah Sangle keluarga Hong. Kogohan tidak yakin. Aku tahu, tapi Paman Kazuma, Sangle tidak seperti situs web Zongdian kecil, apakah mungkin, kurasa tidak akan semudah itu. Shiroishi Kazuma menjawab dengan tenang, kenapa tidak, mereka tidak akan punya cukup bukti, kita akan menuntut mereka atas tuduhan jahat, reputasi mereka pasti akan tercoreng, itu akan memberi kesempatan bagi situs web Feng Yun kita untuk bangkit, ketika jumlah pengguna mencapai angka tertentu, kita akan mengutak-atik opini publik, dengan publisitas yang bagus, kita bisa memonopoli mesin pencari. Kogohan gemetar ketakutan. Tapi Paman Kazuma, sisik Sangle, tidak akan mudah untuk merebutnya. Shiroishi Kazuma berkata sambil tersenyum, selama kita mengawasi anak yang hilang ini, Hong Dali, dan memenangkan gugatan, bukan hanya kita yang akan berperang, Sangle telah memonopoli pasar, pasti ada banyak perusahaan lain yang menunggu mereka tumbang, konflik pasti akan terjadi di internet, apa yang membuatmu berpikir perusahaan lain tidak akan menuntut mereka atas pelanggaran? Mata Kogohon berbinar. Benar, ketika perusahaan-perusahaan bersatu, penggunaan Sangle pasti akan menyusut. Shiroishi Kazuma memejamkan mata dan berkata dengan nada hambar, ya kita akan menunggu kabar baik itu tiba, ingat, pertaruhan ini hanya permainan anak-anak, tujuan kita yang sebenarnya adalah Sangle. Kogohon terkekeh dan berseri-seri. Biarkan dia melihat kekuatan konglomerat Toyoda. Wada Nakamasa mengangguk. Tujuan kami adalah Hong Dali dari keluarga Hong, dia akan menjadi terobosan kami tidak takut jika dia datang, yang kami takutkan adalah dia tidak akan datang, begitu dia muncul, semuanya akan menjadi lebih sederhana. Kogohon berdoa dengan sungguh-sungguh. Haha, Tuhan memberkati, dia harus muncul, Hong Dali harus muncul apapun yang terjadi, hahaha. Di ruang sidang. Begitu pengacara situs web Feng Yun melihat Hong Dali, mereka tercengang. Mereka segera bersorak, menunjuk Hong Dali, dan berteriak. Hakim, saya ingin menuntut Hong Dali atas tuduhan jahat, situs web Zongdian adalah miliknya, gara-gara dia, kita dituduh melakukan pembajakan, saya menuntutnya atas permintaan situs web Feng Yun. Sekarang keadaan telah berubah. Setelah kemunculan Hong Dali, penggugat dan tergugat telah bertukar peran. Mendengar apa yang dikatakan pengacara situs web Feng Yun, juri yang berpihak pada situs web Zongdian mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mutai mengerutkan kening dan berkata, oh tidak, permintaan mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, terlepas dari apakah kita menang atau kalah, kita akan meninggalkan kesan bahwa kita menjebak mereka. Orang-orang tidak akan peduli dengan hasilnya karena kasus ini telah berlangsung begitu lama. Begitu mereka menuntut kita, orang-orang akan langsung mengambil kesimpulan dan berpikir bahwa kita menjebak mereka. Itu tentu saja bukan alarm palsu. Kebanyakan orang hanya memiliki sedikit antusiasme. Mereka mungkin tidak terlalu peduli tentang bagaimana kasus tersebut ditindaklanjuti dan hanya akan mengingat apa yang telah mereka alami sendiri. Orang-orang mendengar bahwa situs web Feng Yun menggugat situs web Zongdian atas tuduhan jahat. Berita yang mulai menyebar adalah bahwa Hong Dali menuduh situs web Feng Yun. Pada akhirnya, tidak ada yang akan ingat apakah situs web Feng Yun yang telah membajaknya dan melanggar undang-undang hak cipta, atau apakah Hong Dali telah menuduh mereka. Hong Weiguo mengusap pelipisnya. Anak ini, Dali tidak apa-apa dia ada di sini, tapi muncul di sini saat ini, aduh, kepalaku sakit, anak boros ini, aduh. Liu Yihui mendesaknya. Weiguo, sekarang setelah semuanya sampai pada tahap ini, jangan marah, selama kita menang, ini hanya tarik-menarik. Ini bukan masalah besar, tidak apa-apa jika kita kalah sedikit. Saya bertemu dengan kepala pengacara konglomerat Toyoda, Wada Nakamasa, dia telah bekerja sama dengan Shiroishi Kazuma, mereka memang sulit dihadapi. Keringat dingin pengacara situs web Zongdian menetes. Tidak apa-apa jika Hong Dali tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa menyiapkan lebih banyak bukti dan terus bertarung dengan situs web Feng Yun. Sekarang setelah Hong Dali muncul, pihak lain mendapat kesempatan untuk segera menuntutnya. Diam. Hakim memukul palu dan menunggu semua orang tenang. Hakim memandang Hong Dali dan bertanya, apakah Anda Tuan Hong Dali, situs web Feng Yun ingin menuntut Anda atas tuduhan jahat sekarang, apakah Anda butuh waktu untuk mempersiapkan diri, atau Anda akan langsung naik ke mimbar? Hong Weiguo mengepalkan tinjunya erat-erat. Jangan setuju, kita akan kembali dan mempersiapkan lebih banyak lagi, paling-paling, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu bermain dengan mereka. Mutai dan Liu Yihui berpikiran sama. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Hong Dali. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, persiapan, apa yang perlu saya persiapkan, saya bisa langsung naik ke mimbar, itu bagus. Hong Dali menatap pengacara situs web Feng Yun.
Apa yang ingin Anda tuntut dari saya? Saya menuntut Anda karena menuduh situs web Feng Yun membajak aplikasi pembaca ponsel pintar Anda. Pengacara situs web Feng Yun melanjutkan kata demi kata. Tuduhan jahat Anda telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada situs web kami. Anda telah menyebabkan kami kehilangan reputasi. Oh, itu, aku harus jadi apa? Hong Dali menyeringai sambil berkata, tentu. Dia berbisik kepada orang-orang di sampingnya. Semuanya, biarkan aku lewat, mereka ingin aku pergi ke tribun, biarkan aku lewat. Semua orang minggir secara spontan. Hong Wei-guo menjadi serius. Si, bajingan kecil ini, sudah selesai sekarang, dia benar-benar setuju. Mu Tai juga tampak serius. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, ini, lupakan saja, Wei-guo, sebenarnya ini bukan apa-apa, setidaknya kita mendapatkan waktu untuk diri kita sendiri. Liu Yihui berkata tanpa daya, benar sekali, bagaimanapun, aplikasi kita sudah memiliki dasar, kita mampu untuk kalah dalam pertempuran ini. Saat Hong Wei-guo dan keduanya berdiskusi, Hong Dali berjalan ke mimbar sendirian. Dia dengan penasaran bertanya kepada pengacara situs web Feng Yun, Tuan pengacara, Anda mengatakan saya menuduh mereka dengan jahat, saya tidak melakukan itu, apa yang saya tuduhkan kepada mereka? Pengacara situs web Feng Yun dengan arogan berkata, benar, Anda menggugat kami karena membajak aplikasi pembaca ponsel pintar Anda, dan hasil pemeriksaannya sudah keluar, kesamaannya kurang dari 60% dibandingkan dengan aplikasi Anda. Menurut pasal 183 Peraturan Negara Surgawi tentang pembajakan di internet, selama kesamaannya tidak melebihi 60%, itu tidak dianggap pembajakan, dan sekarang Anda menggugat kami. Tahukah Anda berapa banyak kerugian yang telah kami alami? Oleh karena itu, saya menggugat Anda atas dasar tuduhan jahat. Kami meminta kompensasi sebesar 30 juta yuan atas hilangnya reputasi kami. Ketika pengacara situs web Feng Yun selesai berbicara, semua orang berseru. Ini pasti kasus pelanggaran hak cipta terbesar di negara surgawi dalam beberapa tahun terakhir. Uang yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta telah terkumpul lebih dari 6 juta. Namun hanya dalam kasus ini saja, penggugat telah meminta kompensasi sebesar 30 juta karena hilangnya reputasi. Kini situasinya membingungkan. Penonton menjadi heboh. Para wartawan yang hadir memegang kamera dan senter menyala bagai kilat di malam badai. Seperti embusan angin dan hujan. Tidak pernah berhenti sejak kemunculan Hong Dali. Jika Anda memadatkan lampu-lampu itu menjadi satu, kekuatannya sebanding dengan senjata laser di dunia fiksi ilmiah. Hong Dali berkata tanpa perasaan, oh, begitu, aku tahu. Tapi masalahnya, aku tidak menuduhmu. Pengacara situs web Feng Yun marah dengan Hong Dali. Kamu tidak punya bukti lagi, karena kami tidak melakukan pembajakan, maka kamu menuduh kami dengan jahat. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Ya, bagaimana kau tahu kita tidak punya bukti lagi? Aku punya bukti, aku hanya belum mengeluarkannya. Perkataan Hong Dali menjadi titik balik abad ini. Semua orang meragukan apa yang mereka dengar. Pada tahap ini, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali kode sumber kedua belah pihak. Bukti seperti apa yang dapat dimiliki Hong Dali? Bab 379. Pertempuran Tuan Muda, bagian 14. Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, semua orang yang hadir tercengang seketika. Anda punya bukti? Pengacara situs web Feng Yun terkejut. Kemudian, dia mulai tertawa. Hahaha, Anda bilang Anda punya bukti, bukti apa yang Anda punya? Analisis kode sumber aplikasi sudah keluar, kesamaannya hanya 58,4%, laporannya ada di sana, bukti apa lagi yang bisa Anda miliki? Oh, tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Hong Dali mulai mencari-cari di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, melihat bahwa dia tidak menemukan apapun, pengacara situs web Feng Yun tertawa terbahak-bahak. Penonton menyaksikan dengan mulut ternganga. Hong Dali, anak ajaib kota Tianjing ini, apa yang sedang dia lakukan? Wei Guo, apakah Dali benar-benar punya bukti? Dahi Mu Tai dipenuhi keringat. Apa yang sedang direncanakan Hong Dali? Liu Yihui bertanya dengan rasa ingin tahu, dia, Wei Guo, apakah dia sengaja datang ke sini untuk membuatmu marah? Hong Wei Guo mendesah tak berdaya. Jangan tanya aku juga tidak tahu, biarkan dia melakukan apa yang dia mau, tapi dari pemahamanku, dia bukan anak yang tidak bijaksana, ini pengadilan, berbohong di pengadilan adalah masalah serius, dia seharusnya tahu itu, tapi aku penasaran, dari mana dia akan mendapatkan bukti. Saat para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri, Hong Dali dengan penasaran berkata, apakah aku lupa membawanya? Semua orang menjadi gila. Tuan Muda Dali, ini pengadilan. Apa yang kau lupakan? Hahaha, kau tidak punya apa-apa, kan? Pengacara situs web Feng Yun tertawa terbahak-bahak. Karena tidak ada bukti, mari kita. Hong Dali sama sekali tidak menghiraukannya dan berteriak pada seorang anak yang tampak berusia sekitar 10 tahun. Momo,
Apakah kamu membawa mainan itu? Aku baru ingat bahwa aku mengganti pakaianku dan lupa membawanya. Hong Weiguo. Ya ampun, bisakah kamu tidak seseram itu? Apa itu? Aku yang bawa, jawab Momo sambil menyeringai. Lalu, sebuah benda kecil seukuran tutup botol terbang keluar dari kerumunan. Ah, apa itu? Penonton terkejut melihatnya. Benda kecil berwarna putih ini. Kelihatannya seperti piring terbang kecil. Apa itu? Benda kecil itu mendarat di tangan Hong Dali perlahan. Pengacara situs web Feng Yun terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mainan anak-anak yang dikendalikan dari jarak jauh. Wajahnya berubah tegas. Tuan Muda Hong Dali, ini pengadilan, ini masalah serius. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya tidak punya waktu untuk mainan. Aku tahu. Hong Dali menatapnya kosong. Ini bukti yang sedang kubicarakan. Ini bukti. Pengacara situs web Feng Yun merasa aneh dan bertanya, bukti macam apa ini? Bukti macam apa yang bisa menjadi benda kecil ini? Apakah benda itu berisi perbandingan kode sumber? Seharusnya tidak demikian. Jelas itu adalah pesawat kendali jarak jauh yang kecil. Kelihatannya mahal. Itu sesuai dengan status Hong Dali si anak ajaib, jadi pasti harganya mahal, tetapi harganya tidak ada hubungannya dengan apakah itu bukti. Penonton pun tertarik. Ini bukti, tidak terlihat seperti itu, apa yang bisa dilakukannya? Tuan Muda Dali memang berbeda, bahkan mainannya terlihat mewah. Para penulis Zhong Dian juga mulai berspekulasi. Apa benda yang dibawa oleh Tuan Muda Dali ini? Benda kecil ini kelihatannya tidak lebih besar dari tutup botol. Apa kegunaannya? Saya tidak tahu, tetapi Tuan Muda Dali selalu menciptakan keajaiban. Pasti sangat kuat, itu benar. Di sisi juri, Liu Yihui melihat benda kecil itu dan bertanya-tanya, Weiguo, Dali memang suka mengutak-atik sesuatu, apa itu? Hong Weiguo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, bajingan kecil ini tidak pernah memberitahuku apa yang sedang dilakukannya, tapi Cuyin akhir-akhir ini sering bermain dengannya, aku juga tidak tahu bagaimana benda itu bekerja. Semua orang mulai membicarakannya, tetapi Hong Dali berada di dunianya sendiri. Saya membuatnya dengan Cuyin, ini kamera kecil, saya bosan kemarin, jadi saya bermain dengan Momo. Hong Dali meletakkan kamera di atas meja dan mengeluarkan ponselnya. Benda ini bagus, ini penemuan terbaru saya, jangkauan kendali efektifnya adalah 20 km. Ayah, saya hanya bermain-main tetapi saya benar-benar menemukan sesuatu. Pada saat itu, semua orang menatap Hong Dali. Mereka ingin melihat apa yang ditemukannya. Tak lama kemudian, semua orang menyadarinya. Setelah Hong Dali menaruh ponselnya di atas meja, ia mengetuk sebuah opsi di layar. Seberkas cahaya kecil bersinar dari bagian bawah ponsel. Ketika pengacara situs web Feng Yun melihat ini, ia berubah menjadi hijau. Sinar cahaya itu telah memproyeksikan papan ketik komputer. Ini adalah hasil penemuan terbaru saya dan Cuyin, kami menamakannya telepon pintar proyeksi mewah X2, bisa digunakan untuk memproyeksikan keyboard di atas meja. Hong Dali menjelaskan sambil mengutak-atiknya. Hebat, bukan? Luar biasa. Pengacara situs web Feng Yun tercengang. Dia belum pernah melihat produk berteknologi tinggi seperti itu. Kemudian, semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Selain memproyeksikan keyboard, seberkas cahaya lain datang dari telepon pintar yang memproyeksikan layar 3D. Ya, layar proyeksi stereoskopik seperti di Iron Man. Layarnya sangat besar, sekitar 1 meter. Semua orang yang hadir dapat melihat layarnya dengan jelas. Ketika layar muncul, semua orang terkejut. Ya ampun, apakah yang kulihat ini benar, proyeksi stereoskopik, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa kamu lihat di film fiksi ilmiah? Apakah kita sedang berada di tempat kejadian film fiksi ilmiah? Teknologi Tuan Muda Dali lebih maju puluhan tahun, dia berhasil melakukan proyeksi stereoskopik. Mutai menatap dengan bingung. Dia mencubit kaki Hong Weiguo dengan keras dan bergumam, Weiguo, teknologi Dali, ada perbedaan yang sangat besar dengan kita. Hong Weiguo tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengangguk, bingung. Ini, sepertinya, besar sekali. Weiguo, Liu Yihui mencubit wajahnya sendiri. Berapa banyak lagi rahasia yang Dalimu miliki? Jujurlah padaku, tahukah kau berapa banyak yang bisa kita gunakan jika kita memproduksi ponsel pintar ini secara massal? Faktanya, mereka tidak tahu sama sekali. Ponsel pintar baru Hong Dali dibongkar dan dirakit dengan sempurna, menciptakan produk masa kini. Selain itu, hanya untuk 2 proyeksi dari telepon pintar, Hong Dali telah membongkar puluhan bagian proyeksi holografik sebelum mempersempitnya menjadi 2 yang paling sesuai. Fungsi tambahan dari 2 bagian proyeksi holografik ini adalah proyeksi tersebut dapat dioperasikan tanpa terpengaruh oleh cahaya. Proyeksi biasa hanya dapat berfungsi jika lingkungannya cukup gelap. Jika tidak, proyeksi akan menjadi tidak jelas. Namun,
Perangkat Hongdali sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Perangkat itu praktis. Ponsel pintar ini sendiri telah dibongkar dan dirakit berkali-kali sebelum produk akhirnya selesai. Oleh karena itu, Hongdali telah memberinya nama yang sangat glamor, ponsel pintar proyeksi mewah orang kaya baru X2. Nama itu sangat sesuai dengan statusnya sebagai orang yang sangat boros. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa harga ponsel ini setidaknya 2 juta. Ini sungguh bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Hongdali kemudian berkata, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik saat saya memainkan ini kemarin, mari saya tunjukkan kepada semua orang. Ia mulai mengetik di telepon pintar dan segera, sebuah video mulai diputar di layar. Letaknya di depan sebuah gedung. Karena letaknya yang jauh, gambaran gedung itu tidak jelas. Namun, dari lingkungan sekitar dan papan tanda, itu adalah gedung kantor pusat situs web Feng Yun. Benar saja, orang-orang di antara penonton yang tahu berteriak, itu gedung kantor pusat situs web Feng Yun, saya pernah melihat tempat ini sebelumnya. Ya, benar, itu gedung kantor pusat. Hongdali terkekeh. Aku tidak sengaja mengetahuinya. Tak lama kemudian, sebuah adegan terungkap di layar. Seorang pria bertubuh sedang berkeringat dan melapor kepada seorang pemuda. Aplikasi Feng Yun kami sedang dituntut oleh Zhongdian, mereka menuntut kami atas tuduhan pembajakan, banyak buku yang berhenti diperbarui, penulis telah mengumumkan bahwa mereka hanya akan memperbarui setelah hasil gugatan keluar jika kami kalah dalam kasus ini. Saat menyaksikan kejadian itu, pengacara situs web Feng Yun berkeringat deras. Pemuda itu berteriak, dasar bodoh, apa yang kau takutkan, saat kami mengembangkannya, kami hanya menyalin 51% atau 52% dari kode sumbernya, itu masih jauh dari 60%, sialan. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta? Lihat betapa gelisahnya dirimu, kau bahkan tidak bisa tenang, bagaimana kau bisa melakukan hal-hal besar. Pengacara situs web Feng Yun duduk sambil merasa lemah. Bukti tak terbantahkan, ini adalah bukti tak terbantahkan. Pada saat itu, semua orang tahu seperti apa adegan itu. Namun, video itu masih diputar, jadi semua orang menahan napas tanpa bersuara. Jika mereka mengatakan sesuatu dan pengadilan menganggap mereka mengganggu jalannya sidang, mereka akan mendapat masalah. Pria parubaya itu bertanya, baiklah, saya tahu, Tuan Muda, apa yang perlu saya atur? Pemuda itu, dapatkan tim pengacara terbaik, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan bagus seperti itu, kita bisa mengambil kesempatan untuk membalas mereka dan menuntut mereka atas tuduhan jahat. Pengacara situs web Feng Yun segera berlutut. Ketika semua orang mengira itu sudah cukup sebagai bukti, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menarik. Bab 380. Pertempuran Tuan Muda, bagian 15. Semua orang menahan napas. Tak seorang pun berani bersuara. Dalam video tersebut, pemuda itu bertanya kepada seorang pria tua yang duduk di sofa, Paman Kazuma, apakah pengaturan yang saya buat sudah cukup, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Orang tua itu menjawab dengan perlahan, dapatkan pengacara terbaik dari kerajaan Jaban kita akan menyingkirkan Hongdali kali ini. Setelah adegan ini, kamera mulai bergerak keluar. Jelas terlihat bahwa kamera meninggalkan tempat kejadian. Tak lama kemudian, Hongdali menghentikan videonya dan menyeringai sambil bertanya, apakah itu cukup sebagai bukti? Kalau tidak cukup, aku masih punya. Pengacara situs web Feng Yun benar-benar lumpuh. Ya, sudah cukup. Namun, hadirin tidak mau menerimanya. Tuan Muda Dali, tunjukkan semua bukti yang Anda miliki, kemudian kami akan memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Setuju, kata Hongdali, tampak polos. Biarkan aku memutar beberapa video lagi. Saat dia berbicara, suasana tiba-tiba berubah. Saat itu sudah larut malam. Ada beberapa rumah tangga, dan di masing-masing rumah, dua orang duduk bersama berdiskusi. Karena jaraknya jauh, topik diskusi tidak spesifik. Namun, 8 anggota juri sudah tahu. Itu juri, itu tim peninjau kode sumber perangkat lunak, mereka menerima suap. Apakah ini bukti yang cukup? Hongdali tersenyum dan mematikan proyeksi. Kemudian, dia melihat jam. Sial, oh tidak. Dia mulai berteriak. Sin, antek-antek, sudah waktunya, ayo pergi, cepat kita tidak akan bisa sampai jika kita terlambat. Sudah waktunya. Tang Muxin berdiri di antara kerumunan, terkejut. Ayo, kita tidak akan bisa sampai sana jika terlambat. Mengabaikan orang lain, mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan mulai berlari keluar. Siapa yang bisa menghentikan Hongdali? Tak lama kemudian, sekelompok orang telah pergi. Setelah mereka pergi, tiba-tiba terjadi ledakan di pengadilan. Jika adegan sebelumnya digambarkan sebagai badai yang dahsyat, maka adegan saat ini akan sangat menggemparkan. Hal itu menimbulkan kegemparan. Ya ampun, kukira situs web Feng Yun baru saja melakukan pembajakan, siapa sangka mereka menyalin secara langsung,
benar sekali, mereka menyalin 51% berbanding 52%. Itu bukan hanya pembajakan, itu benar-benar menyalin tanpa malu-malu. Mereka hanya mengubah beberapa hal dan mengklaim bahwa mereka yang mengembangkannya. Apa-apaan, aku belajar pemrograman. Kalau begitu, aku juga bisa menyalin kodenya secara langsung, mengubahnya sedikit, dan mengatakan bahwa aku meneliti dan mengembangkannya sendiri. Ya, kalau mereka bisa melakukan itu, beraninya mereka mengklaim bahwa mereka meneliti dan mengembangkannya sendiri. Mereka bisa menunggu seseorang membuat sesuatu yang baru, dan datang saja ke perusahaan mereka dan menyalin kodenya. Itu masih oke untuk penonton. Lagi pula, mereka tidak begitu mengenal bos situs web Feng Yun dari Jepang. Mereka hanya berpikir betapa buruknya ini. Jika itu oke, siapa yang akan menemukan inovasi baru? Semua orang bisa menirunya. Namun dalam industri sastra daring, yang terjadi adalah kekacauan. Itu karena insiden Luo Xue. Salah satu penulis, sial, aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjual Luo Xue. Ternyata Jepang mendukung mereka. Kita tidak tahan dengan ini, mereka bahkan tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Benar sekali. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Jika Tuan Muda menggunakan ini untuk menciptakan sensasi, mereka tidak pernah punya niat untuk mengurus keluarga Luo Xue. Tuan Muda Hong Dalilah yang mengulurkan tangan membantu. Sial, kita harus melakukan sesuatu tentang ini, semuanya. Sebarkan berita ini secara online, cepat, oke. Aku akan segera melakukannya. Di berbagai grup obrolan penulis. Berita terbaru, seorang pria Jepang mendukung situs web Feng Yun. Mereka tidak memperlakukan orang dengan hormat. Sebelum Luo Xue dimakamkan, mereka menjualnya demi uang. Mereka menipu 1 juta dari Tuan Muda. Tuan Muda lah yang akhirnya mengurus keluarga Luo Xue. Wah, benarkah itu? Sungguh tak tertahankan. Saudara-saudara, ayo, mari kita bertarung. Sialan, aku akan segera berhenti memperbarui bukuku. Aku tidak akan melakukan apapun selain memarahi mereka. Sial, kita tidak menginginkan uang mereka. Aku juga. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang mulai menulis bab-bab tunggal di situs web Feng Yun. Semua bab mengarahkan panah ke orang-orang Jepang di belakang situs web Feng Yun. Topik. Pengumuman penting, penghentian pembaruan. Isi. Para pembaca yang budiman, saya telah berjanji sebelumnya, kecuali karena keadaan yang tidak terduga, saya tidak akan mengakhiri buku ini secara tiba-tiba. Namun, saya menyesal harus memberitahu semua orang hari ini bahwa ini adalah akhir buku ini. Mungkin semua orang penasaran mengapa saya mengakhirinya begitu tiba-tiba. Saya membuka situs web Feng Yun karena mereka menawari saya harga yang tidak mungkin ditolak. Namun sekarang saya tahu bahwa orang-orang Jaban mendukung mereka. Jika hubungan sebelumnya baik-baik saja, ada banyak usaha patungan dan tidak mengherankan bagi Heavenly State dan Jaban untuk melakukan investasi bersama. Namun, orang-orang Jaban di balik situs web ini menjual hak cipta Luo Xue. Itu benar-benar tak tertahankan. Uang itu bagus. Tapi aku tidak bisa mengkhianati hati nuraniku demi uang. Saudara-saudara, sampai jumpa di Zhongdian. Topik. Orang Jepang sialan, meremehkan kita. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Konten. Orang-orang Jepang sialan itu telah meremehkan kita selama ini. Luo Xue meninggal saat bekerja keras untuk keluarganya. Namun, situs web Feng Yun tidak hanya tidak memberikan sepeser pun kepada keluarganya, tetapi mereka juga menjual hak cipta Luo Xue kepada Tuan Muda Hong Dali seharga 1 juta. Saya tidak tahu siapa yang bisa setuju dengan itu, tetapi saya jelas tidak setuju. Saudara-saudara, kami pergi mendahului kalian. Sampai jumpa di situs web Zhongdian. Bab-bab tunggal seperti itu tumbuh seperti rebung setelah hujan, dan setidaknya sepertiga dari pembaruan bab terakhir buku ini memiliki konten yang serupa. Dan jumlahnya terus bertambah. Markas besar situs web Feng Yun, seluruh departemen redaksi menjadi kacau. Tidak bisa lagi ditekan, kita tidak bisa menghapus semuanya tepat waktu, semua penulis memposting bab untuk memarahi kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus menghapusnya? Kita tidak bisa menghapus semuanya, ini dia, sudah selesai, tidak ada cara untuk mengendalikan opini publik. Pemimpin redaksi berkeringat saat dia berteriak, hapus semuanya, jangan biarkan lebih banyak pembaca mengetahuinya, hapus cepat kalau tidak, akan terlambat jika Tuan Muda mengetahuinya. Dalam obrolan grup untuk penulis situs web Feng Yun. Penulis 1, saudara-saudara, saya benar-benar minta maaf, keluarga saya sangat membutuhkan uang, namun, saya masih punya hati nurani, saya tidak tahan dengan kenyataan bahwa mereka tidak memperlakukan kami sebagai manusia, kita tetap saudara bahkan ketika kalian pergi ke Zhongdian, saya pamit dulu. Penulis 1 meninggalkan obrolan grup penulis situs web Feng Yun. Penulis 2, apa-apaan, dia pergi begitu cepat, tunggu aku, saudara-saudara, kita bisa bekerja keras untuk mereka demi mendapatkan uang. Tapi kita tidak akan menjadi pengkhianat. Setelah Luo Xue meninggal, orang-orang Jepang tidak hanya tidak membantu keluarganya, mereka bahkan memanfaatkan hak ciptanya untuk mendapatkan 1 juta dari Tuan Muda. Aku tidak tahan.
Penulis 2 meninggalkan obrolan grup penulis situs web Feng Yun. Penulis 3, ya, saya masih harus menulis lebih dari 1.000.000 kata sebelum buku saya selesai. Sayang sekali, maaf, para pembaca, saya akan mengunggah 1 bab sebelum saya pergi. Penulis 3 meninggalkan obrolan grup penulis situs web Feng Yun. Pemimpin redaksi, apa yang harus saya lakukan? Banyak sekali penulis yang mengundurkan diri. Ya, pemimpin redaksi, saya memiliki lebih dari 300 penulis dalam kelompok ini, dan lebih dari 120 orang telah mengundurkan diri. Pikirkan sesuatu, pemimpin redaksi, jika tidak, situs web kita akan dihapuskan sepenuhnya. Pemimpin redaksi, apa yang sedang Anda lakukan? Pemimpin redaksi, pikirkan ide apa? Para prajurit kalah seperti gunung yang runtuh, tidak ada harapan, tidak ada harapan. Di berbagai grup obrolan pembaca. Pembaca 1. Sudahkah Anda mendengarnya? Situs web Feng Yun didukung oleh orang Jepang. Sial, saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjual hak cipta Luo Xue. Orang-orang Jepang ini tidak memperlakukan orang-orang kita seperti manusia. Pembaca 2, saya sudah dengar, sialan mereka. Bahkan jika tidak ada satupun buku di internet, saya tidak akan pernah mengunjungi situs web Feng Yun. Pembaca 3, lupakan saja, aku telah berbuat salah pada Tuan Muda. Hur. Kupikir dia mencoba menggunakan ini untuk membuat berita. Aku baru menyadarinya sekarang. Aku sangat bodoh. Aku akan memberikan hadiah kepada Luo Xue sekarang. Sebanyak yang aku bisa. Aku akan terlalu malu untuk menghadapi kampung halamanku. Pembaca 3 memberikan 100.000 koin Zhongdian kepada Luo Xue. Saudaraku, maaf, saya salah paham Tuan Muda. Uang itu tidak banyak, dan mungkin tidak berarti apa-apa bagi Tuan Muda. Ini untukmu, selamat tinggal. Saya harap ini akan membantu keluargamu. Pembaca 4, saya juga salah paham, Tuan Muda, ya, saya akan memberikan hadiah sekarang. Pembaca 4 menghadiahkan 50.000 koin Zhongdian kepada Luo Xue. Situasi keuangan saya tidak begitu baik, ini yang terbaik yang dapat saya lakukan, semoga jumlahnya tidak terlalu sedikit. Pembaca 5, cukup, aku baru saja memberi hadiah pada Luo Xue, ayo kumpulkan lebih banyak orang untuk datang dari Feng Yun, semakin banyak, semakin meriah, biarkan semua orang melihat bahwa orang-orang dari negara surgawi bukanlah buah kesemek yang lembek, biarkan mereka membayar harga atas tindakan mereka. Pembaca 6, aku akan pergi juga. Situs web Feng Yun. Teknisi itu bergegas ke kantor manajer umum dan berteriak, GM Liu, kita dalam masalah, volume IP di situs web kita turun drastis, dari 2 juta menjadi kurang dari 50.000, dan masih terus turun, GM Liu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, apalagi yang bisa kita lakukan? GM Liu gelisah seperti semut di wajan panas saat ia berputar-putar di kantornya. Ia basah oleh keringat. Ia berpikir sejenak dan berteriak. Sekretaris, di mana sekretarisnya? Bagaimana keadaan di pengadilan? Apa yang telah terjadi sehingga menyebabkan ini? Sekretaris itu hampir tidak bisa berdiri dengan benar. GM Liu, pengadilan, Hong Dali telah memberikan bukti penting, putusan akan segera dijatuhkan. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.